Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 176. Melarikan diri. Pedang kuno Juxian tidak bergerak, pada saat itu, seolah-olah semua orang menahan napas, tetapi pemandangan itu sangat sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gemuruh keras. Ghostly melihat tongkat jahat pemangsa jiwa yang telah menghancurkan adalah kekuatan seperti 1000 Juni. Setelah mengenai pedang kuno, itu seperti mendarat di kapas, tidak ada suara. Belau marah terdengar, seluruh tubuh Lin Jingyu melompat, King Yun sekte berbagai sesepuh muncul satu persatu, secepat angin dan secepat kilat mereka terbang. Tetapi ketika mereka melihat bahwa pedang kuno itu di tangan Ghostly, segera wajah semua orang berubah. Saat berikutnya, semakin banyak anggota sekte King Yun berkumpul. Dalam adegan kacau ini, tidak ada yang mematuhi larangan asli. Semua orang melanggar daerah ini yang seharusnya dibatasi. Di antara mereka adalah Small Bamboo Oveli Wenmin dan Big Bamboo Oveli. Saat mereka melihat Ghostly, ekspresi mereka sangat berubah. Wenmin dan murid perempuan lembah bambu kecil lainnya melihat Lu Sueki runtuh ke samping, dengan cepat bergegas dan membantunya berdiri. Seolah diganggu oleh orang-orang sekte King Yun, sesuatu tampaknya diaktifkan, pedang kuno di bawah mata yang waspada, meskipun masih di tangan Ghostly, tetapi untuk beberapa alasan, pada bilahnya, perubahan tampaknya terjadi. Pedang asli sederhana dan sedikit kasar, non-batu giok, pada celah itu, setelah hit kuat Ghostly, saat ini, tampaknya telah berkembang sedikit. Saat ini dalam celah itu, cahaya merah samar perlahan keluar, seolah-olah darah yang disedotnya, menjadi hidup, jauh di dalam bilah, mulai berubah gelisah perlahan. Laut besar yang damai dan damai, ombak mulai terbentuk perlahan-lahan, menyeduh badai yang tak tertandingi, menyelimuti dunia. Diam, siapapun bisa melihat perubahan pada pedang kuno Juxian, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Diam di depan gua bulan ilusi, semua orang menahan napas dan menunggu. Tidak ada yang tahu, jantung siapa yang berdenyut pelan. Ghostly merasa haus, tanpa sadar ingin melepaskan Juxian, tetapi saat berikutnya, dia menemukan, kekuatannya tampaknya telah sepenuhnya menghilang secara instan, perasaan yang akrab namun jauh, muncul kembali di tubuhnya, dan perasaan ini, yang ditakuti musuh-musuhnya. Darah dalam tubuh Ghostly perlahan-lahan mendidih dan mendidih. Darah itu mulai mengalir keluar dan arahnya menuju pedang kuno Juxian yang dikepalkannya di tangannya. Ghostly tampaknya memahami sesuatu, mengerahkan kekuatan untuk melepaskan pedang kuno Juxian tetapi dia tidak memiliki kekuatan di tangannya, dan pedang kuno Juxian pada saat itu seperti iblis yang terbangun, memegangnya, menolak untuk membiarkannya pergi. Dan tongkat pemangsa jiwa di tangan kanannya, sekarang juga menempel erat pada bilah kuno Juxian. Celah pada pedang kuno Juxian, cahaya merah secara bertahap dari pingsan ke pekat, pada saat yang sama, seperti darah yang mengalir melalui arteri, dari celah itu, warna darah tipis-tipis mulai menyebar. Dari tepi celah, itu mengalir dengan cepat menuju kedua bagian mata pisau. Bilah kuno perlahan, terendam oleh warna merah darah. Semua orang tercengang, termasuk para tetua veteran itu. Saat ini, semua orang tahu ada yang salah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan pedang kuno Juxian itu, tampaknya mengabaikan keprihatinan rakyat, terus melakukan kemundurannya sendiri, warna darah yang pudar, akhirnya mewarnai seluruh pedang merah, pedang kuno yang awalnya primitif. Pada saat itu telah menjadi aneh dan pedang merah darah misterius, pedang merah samar berkilau, perlahan-lahan berkilau, seperti mata iblis yang terlahir kembali, perlahan-lahan terbangun, menyaksikan sekitarnya. Adegan itu tampak tegang, sampai, pria yang memegang Juxian, tiba-tiba mengeluarkan tangisan memilukan hati. Ah! Suara itu sangat sunyi, kerumunan hampir kaget, perhatian mereka tiba-tiba terfokus pada Ghostly. Ghostly pucat, gemetar tak henti-hentinya, wajahnya, tangan, permukaan kulit yang tidak ditutupi oleh pakaian, mulai jelas menyusut dengan cepat dan kemudian secara bertahap layu. Pada saat yang sama, suara siulan aneh dan cahaya dimulai dari pedang kuno Juxian, lampu merah berubah lebih terang, beberapa yang bermata tajam sudah melihat,
dari tangan kiri Ghostly yang memegang pedang kuno, helai merah samar tersedot ke dalam pedang itu. Ini adalah adegan yang sangat aneh, tidak ada sedikit pun perilaku baik fraksi King Yun yang adil dan terhormat. Semua orang di tempat itu menjadi terdiam dan tidak ada yang bergerak. Kecuali Lu Sueki. Wanita itu awalnya terbaring lemah di lengan kakak seniornya, Wen Min, tetapi sekarang karena suatu alasan, dia tiba-tiba berjuang, melompat ke arah Ghostly dan pedang kuno Jusian itu. Wen Min terkejut, dengan cepat menahannya, Lu Sueki berjuang beberapa kali, tubuhnya akhirnya jatuh tak berdaya, wajahnya tampak cemas, membuka mulutnya dan ingin meneriakkan sesuatu tetapi dia melihat sekeliling dan menutup mulutnya dengan kekalahan, bersandar pada lengan kakak perempuan seniornya Wen Min yang tampak khawatir, matanya dalam. Dia memandang ke arah pria itu. Jadi, belokan dan belokan, pikiran dan pin yang tak berujung, setelah kesedihan yang menyakitkan, itu benar-benar tak berdaya mengawasinya di depan matanya, sekarat yang tragis. Wajahnya penuh dengan air mata. Akhirnya tidak bisa diganggu, tatapan orang lain di sekitarnya. Lampu merah pada pedang kuno Jusian berubah menjadi lebih kuat, dan bertentangan dengan itu, Ghostly tampak semakin mengerikan. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa, di bawah kekuatan dewa, pedang kuno Jusian, roh jahat ini jahat, momok fraksi baik telah mencapai ujung kematian, mungkin, ini juga kekuatan psikis pedang surgawi, melakukan mantra untuk menghilangkan kejahatan. Banyak dari mereka di dalam hati mereka, berpikir dengan tenang, tetapi sepenuhnya menolak untuk merenung, jika ini benar-benar masuk akal. Ghostly secara alami tidak akan memikirkan hal itu dan juga tidak memiliki energi untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain saat ini. Pada saat ini, ia berjuang sebelum mati, kekuatan hisapan pedang kuno Jusian semakin kuat, bahkan baginya, semakin kuat dari orb sinister yang dia temui ketika dia masih muda di belakang Big Bamboo Valley. Hanya saja sekarang kultivasinya tidak sebanding dengan pemuda itu pada waktu itu, oleh karena itu ia dapat bertahan sampai sekarang. Namun, dia juga mengerti, dia tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan hisap aneh pada pedang kuno Jusian mirip dengan kekuatan jahat Sinister Orb pada waktu itu, tetapi ada juga perbedaan, dibandingkan dengan Sinister Orb, pedang Jusian yang telah berubah menjadi pedang iblis, bahkan lebih kuat dan berbeda dari orb yang menyeramkan yang menyerap darah pada waktu itu, pedang kuno Jusian sambil menghisap darah. Pada saat yang sama, menyedot tahun-tahun Ghostly yang menumbuhkan energi vitalitas sejati. Di mata Ghostly saat ini, pedang kuno Jusian memancarkan cahaya merah darah. Tidak seperti iblis yang membuka mulutnya yang berdarah dan menyeringai, tak lama kemudian pedang itu akan menelannya. Persis seperti itu, mengakhiri hidup. Sesaat sebelum dia hampir pingsan, pikiran ini melintas di benaknya. Semburan energi hangat, dimulai dengan suara keras, keluar dari hatinya, itu adalah napas yang murni, langsung tersebar ke meridiannya. Seluruh tubuhnya bergetar, pikirannya segera bersih, teriakan nyaring, menggunakan seluruh kultivasinya seumur hidup, menerobos dengan sekuat tenaga, guntur dan kilat tampak bergemuruh di kepalanya, 3 jilid Tianshu melintas, hijau, emas, merah 3 energi warna melompat pada saat yang sama, meskipun tidak terlalu cerah tetapi mendapatkan kembali vitalitas. The Great Brahman Wisdom membentang arteri jantung, cara sejati Buddha mempertahankan dengan gigih, bahkan pedang kuno Jusian juga terkejut, mengambil keuntungan dari ruang bernapas ini, Tai Jishuan King Wei sebagai jalan setapak, tangan kanan Ghostly segera berlipat ganda, lampu merah gelap melompat dengan cepat, dari lengannya dalam sekejap memasuki tongkat jahat yang melahap jiwa. Namun tepat ketika Ghostly ingin melakukan serangan balik dan melarikan diri, energi jahat melahap pedang kuno Jusian telah kembali menembus kebijaksanaan Brahman besar. Seketika tubuh Ghostly merasa mati rasa, tidak dapat bergerak lagi, dan jejak sadar dalam benaknya, sekali lagi berubah suram. Pada saat ini, bagi yang lain, wajah Ghostly yang layu, sudah tidak terlihat berbeda dari orang mati. Song Daren dan yang lainnya yang memiliki hubungan persahabatan dengan Sang Xiao Fen di masa lalu, semuanya mulai menoleh, tidak tahan melihat. Pada saat ini, ketika hasil akhir tampak disimpulkan, bahwa tongkat jahat yang melahap jiwa di tangan Ghostly tiba-tiba menyala, cahaya hijau gelap perlahan berdenyut, seperti bangkit dari tidur nyenyak,
Orb seram di ujung, untaian kejahatan garis darah merah, sekali lagi menyala, dan jauh di dalam bola, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah lampu hijau gelap dan untaian darah, mantra Buddha emas muncul. 3 sekte Buddha, Taois, jahat cara yang benar, sebenarnya pada saat ini, tiba-tiba ketika Ghostly membuat dorongan terakhir pada akhir kematian, bergabung menjadi satu. Orb sinister berubah menjadi lebih terang dan lebih cerah, aneh, namun sinar cahaya yang indah berkedip-kedip tanpa henti. Kemudian, seluruh tongkat juga menyala, seolah-olah meneriakkan sesuatu. Saat berikutnya, titik di mana pedang kuno yang melahap jiwa dan Jusian bertemu, suara teredam terdengar lagi. Kerumunan kemudian menyadari dan memperhatikan bahwa selain tangan kiri Ghostly, tongkat pemangsa jiwa di tangan kanannya selalu terhubung dengan Jusian, tidak jatuh. Lampu aneh pada bola sinister semakin terang dan terang, 3 warna diputar, suara dalam dan rendah, seperti suara bisikan iblis kuno, perlahan-lahan keluar. Wu, wu, wu. Sebuah gas merah, sangat jernih, pertama dari celah pada pedang kuno Jusian, disedot keluar dan masuk ke tongkat pemangsa jiwa, berguling-guling di dalam sinister orb, tampaknya masih melawan tetapi segera bisa dilihat, itu ditekan dan ditaklukkan oleh energi aneh sinister orb, perlahan-lahan berubah menjadi warna merah samar. Sebagian kecil berasimilasi menjadi melahap jiwa, sebagian besar melalui tongkat melahap jiwa, kembali memasuki tubuh Ghostly. Transformasi aneh ini tidak berhenti begitu dimulai, gas merah terus-menerus mengisap dari pedang kuno Jusian, mengikuti meningkatnya jumlah gas merah, cahaya yang melahap jiwa menguat dan menjadi lebih kuat, dan Ghostly yang sekali lagi menerima makanan juga secara bertahap pulih, kulit di wajahnya perlahan, dari layu mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dan anehnya itu bahkan menunjukkan kehangatan yang tidak jelas. Cahaya merah pada pedang kuno Jusian dari silau awal, saat ini tampaknya tidak berdaya melawan kekuatan hisap sinister orb, secara bertahap meredup, dan tongkat pemangsa jiwa bukannya berubah lebih terang. Anggota sekte King Yun di sekitarnya tidak buta juga, sebagian besar bisa mengatakan bahwa situasinya tidak benar. Sekarang jelas itu adalah Ghostly, pelaku kejahatan ini yang diam-diam melemparkan beberapa mantra jahat. Pedang kuno Jusian tampak seperti tidak dapat bertahan. Keributan-keributan, di kerumunan, tiba-tiba beberapa orang memarahi dengan keras, pada saat yang sama beberapa lampu senjata menyerang Ghostly. Ghostly sekarang dengan sepenuh hati menentang pedang kuno Jusian, bagaimana dia bisa memperhatikan gerakan di sekitarnya, dia tidak memiliki reaksi sedikit pun. Saat berikutnya, semua serangan senjata menabraknya tepat di belakang. Tubuh Ghostly bergetar hebat, darah melonjak, rasa manis di tenggorokan dan seteguk darah lainnya, meludah ke pedang kuno Jusian. Jusian sudah redup, dengan darah mendadak ini, lampu merah kembali menyala, itu benar-benar berubah lebih kuat. Ghostly pada saat yang sama merasakannya, sebelum dia bisa merawat luka-lukanya, tubuhnya merasakan kekuatan isap aneh Jusian berubah lebih kuat lagi. Kejutan petir tampaknya menembus hatinya, dia mengerti bahwa ini benar-benar hidup dan mati, jika Jusian mendapatkan kembali kekuatannya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan hidup dan akan mengisap kering lagi. Dengan pemikiran seperti itu, dia meraung dengan marah, mengabaikan segalanya, menggunakan semua kekuatannya, seluruh kultivasinya seumur hidup. Dan bahwa sesaat yang lalu memahami penggabungan dari 3 sekte cara yang benar-benar kekuatan supernatural, muncul. Kerumunan tidak melihat Ghostly bergerak, melihatnya dipukul oleh beberapa senjata, memuntahkan darah, cahaya merah pedang kuno Jusian goyah, tampak seperti akan menyala, suara keras yang keras tiba-tiba meletus di antara Ghostly dan Jusian, disertai dengan beberapa suara patah tulang. Ghostly sebenarnya ditabrak oleh kekuatan kuat yang tidak diketahui. Seperti panah yang meninggalkan busur, melesat melewati atas kerumunan, mendarat jauh ke hutan yang jauh. Anggota sekte King Yun terkejut, berdiri tertegun, setelah beberapa saat, tiba-tiba seseorang menyadari dan berteriak, mengejar, pasti tidak bisa membiarkan penjahat itu melarikan diri. Kata-kata itu mengingatkan semua orang, pada saat yang tak terhitung orang mengejar ke arah di mana Ghostly jatuh. Semua orang di tempat kejadian jelas mengerti, Ghostly jelas terluka serius dalam pertarungannya dengan Jusian. Saat ini adalah kesempatan emas untuk mengejar dan membunuh orang ini.
Sebagian besar orang melonjak untuk mengejar, hanya lembah bambu besar. Anggota lembah bambu kecil berdiri kosong di tempat mereka, Song Daren dan yang lainnya, merasa terpecah antara mengejar atau tidak, dan Wen Min dan yang lainnya memiliki seruan-seru lainnya, Lu Sueki pingsan. Sementara para wanita dari lembah bambu kecil bergegas untuk merawat Lu Sueki, tiba-tiba, di keriuhan, suara cahaya terdengar. Meskipun suaranya sangat ringan, tetapi untuk beberapa alasan, seperti jarum tajam, menembus ke hati setiap murid sekte King Yun. Suara yang terdengar seperti sesuatu yang diam-diam pecah, di samping mereka, dipancarkan dari pedang kuno Ju Xian. Semua orang tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah suara ringan itu adalah gema dari akhir dunia. Mereka perlahan berbalik, sepertinya bahkan gerakan ini juga mengerahkan semua kekuatan mereka. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, pedang legendaris Ju Xian yang legendaris itu, diam-diam berdiri di papan tulis tanah, yang merobek air mata dari pedang kuno, sekali lagi, mengeluarkan suara berderak kecil. Air mata perlahan menyebar, lambat tapi tak terhentikan itu menyebar ke sekitarnya, pada pedang-pedang primitif dan sekali ilahi itu, sampai, pedang kuno Ju Xian kembali mengeluarkan erangan. Pak! Suara garing yang ringan itu, setengah dari bilah yang melekat pada gagangnya, jatuh ke tanah sementara separuh bilah lainnya, masih jauh di dalam bumi. Pada saat itu, semua orang tercengang, tidak ada napas, pikiran mereka benar-benar kosong. Ju Xian. Pedang kuno Ju Xian. Rusak. Langit dan bumi yang luas, langit biru siang hari, tiba-tiba retakan guntur di cakrawala, tabrakan gemuruh, dalam sekejap angin dan awan berguling dari segala arah, langit dan bumi dengan cepat berubah gelap, awan hitam menjulang, berkumpul di King Yun Hill puncak. Angin kencang dimulai, pasir dan batu bergulung, disertai badai tiba-tiba, petir dan kilat berbenturan, badai liar dan hujan, turun. Langit dan bumi cakrawala, tampaknya juga menangis. Saat itu malam, surga dan bumi menangis, pedang surgawi berakhir secara prematur. Hujan yang dingin menerpa wajah, seperti rasa sakit karena pisau, rasa dingin, seakan seluruh tubuh membeku. Ghostly di hutan, tidak bisa membantu tetapi mengerang. Hujan deras, sudah hujan selama 1 jam penuh tetapi tidak ada tanda-tanda itu melemah, meskipun masih siang hari tetapi pada saat itu awan hitam menjulang rendah di atas cakrawala, menyelimuti King Yun, seperti larut malam, bahkan tidak dengan tangan bisa dilihat. Untungnya juga, Ghostly terluka parah. Dengan badai yang tiba-tiba ini, ia mampu untuk sementara waktu menghindari kejaran sekte King Yun. Hanya saja duel aneh itu dengan pedang Ju Xian, terutama pukulan terakhir itu, kekuatan recu Ju Xian benar-benar hebat, menembus secara paksa ke dalam tubuhnya, mematahkan setengah tulang rusuknya. Tulang-tulang yang patah sekarang menusuk ke paru-paru dan jantungnya. Untungnya budidaya itu adalah dalam dan padat tetapi dia masih terbuat dari daging dan darah. Setiap langkah, rasa sakit itu membuatnya berkeringat dingin, mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Pada saat ini, Ghostly benar-benar ingin mengabaikan segalanya, berbaring dan kehilangan kesadaran, hanya bahwa jejak kewarasan terakhir terus-menerus mengingatkannya, ia harus pergi. Dendamnya dengan sekte King Yun dan tubuhnya yang rusak saat ini, pernah ditemukan oleh King Yun murid, hanya ada kematian dan tidak ada yang lain. Dan baginya, masih ada alasan untuk tidak mati. Jadi dia bertahan, perlahan-lahan berjuang untuk berlari ke depan, jauh dari bukit King Yun, akan lebih aman. Hujan mengguyur gila ke dunia fana ini, seolah-olah menggunakan air surgawi ini, untuk membersihkan keburukan dunia manusia. Ghostly terengah-engah, setiap napas, di malam hujan yang gelap ini, mengeluarkan napas putih samar. Chill menyelimutinya, keributan di belakangnya sudah dekat, penuh niat membunuh. Jelas, meskipun Ghostly melarikan diri dengan sekuat tenaga ke depan, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak lebih cepat dari para pengejar. Hanya saja di hutan lebat Bukit King Yun, langit gelap dan hitam, untuk sementara dia belum ditemukan. Namun, Ghostly tahu di dalam hatinya, maju seperti ini, itu tidak bisa dihindari. Dia terhuyung-huyung, tampaknya tersandung beberapa akar atau hal yang mirip anggur, tubuhnya tersandung dan jatuh ke depan, dalam kepanikan yang dia pegang, beruntung dia mengambil sebatang pohon kecil di sampingnya dan menstabilkan tubuhnya,
tetapi ini melemparkan, guncangan keras ini, rasa sakit yang hebat di dadanya menembus jauh ke dalam tulang, dia hampir tidak bisa bernapas, belum lagi langkah dan melarikan diri. Di belakangnya suara manusia tiba-tiba mendekat, seolah-olah dalam badai ini, seseorang telah mendengar suara itu, mengeluarkan perintah, banyak langkah kaki menuju ke arah-arahan Ghostly untuk mencari. Hati Ghostly berubah dingin tetapi dia masih tidak mau ditangkap, bahkan jika dia berlari dan melarikan diri, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Mengeraskan hatinya, dia menutup matanya, diam-diam menyelinap ke tanah berlumpur, wajahnya menghadap ke bawah, mengubur ke dalam lumpur. Dalam kegelapan, dia seperti tumpukan lumpur yang ditinggalkan oleh dunia badai liar ini. Langkah kaki, seruan manusia, perlahan-lahan berkumpul, banyak orang mengutuk sambil terus menabrak pohon dan tanaman merambat di sekitarnya. Angin kencang menyapu, tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas. Ghostly dalam kegelapan, berbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah jantungnya juga berhenti berdetak, dalam kegelapan, diam-diam menunggu hukuman nasib. Surga dan bumi tak berperasaan, mungkin memperlakukan semua makhluk hidup hanya sebagai anjing jerami. Badai mengamuk. Chapter 177. Pria berpakaian hitam. Angin liar hujan lebat, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam kegelapan, bintik-bintik dan sedikit kecerahan menyapu, mereka adalah senjata magis di tangan murid-murid King Yun. Menggunakan lampu senjata, mereka mencari di dalam badai. Di sini sudah dekat dengan batas gunung belakang King Yun, hutan lebat-lebat, pohon-pohon kuno tumbuh lebat, vegetasi riang, ditambah dengan cuaca buruk, guruh bergemuruh dan kilat melintas di cakrawala, dari waktu ke waktu kilat pecah dari langit, menyerang hutan, sering membelah pohon, itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Di hadapan kekuatan surga dan bumi, para murid yang sedikit lebih lemah, tidak bisa tidak tetapi ketakutan, gemetar ketakutan. Dan dalam kegelapan, titik-titik kecerahan itu, tampak seperti kunang-kunang yang gemetaran, terbang tanpa henti, menerangi hanya sedikit area di sekitar mereka. Rumble. Di atas awan gelap di langit, bentrokan guntur lain meledak, orang-orang di tanah merasa berdenging di telinga mereka, memukul bisu dan menjadi pucat. Sudah lebih dari 4 jam sejak pencarian Ghostly dimulai tetapi mereka masih belum menemukan jejaknya, banyak yang mulai merasa khawatir di hati mereka, bukankah si penjahat telah melarikan diri? Sebenarnya, itu tidak bisa dibenarkan, Ghostly sebagai Evil Sek Ghost King Sek wakil kepala, keterampilannya seperti yang diharapkan luar biasa, meskipun ia tampaknya terluka oleh pedang kuno Jusian 4 jam yang lalu tetapi siapa yang tahu seberapa parah dia terluka? Selama dia tidak berada di ambang kematian, kemungkinan besar Ghostly akan memiliki kemampuan untuk diam-diam menyelinap pergi. Pikiran ini diam-diam bergema di banyak pikiran murid-murid King Yun, hanya saja para guru mereka mendorong dan menegur mereka dari belakang, pada akhirnya mereka tidak berani menyerah dan hanya bisa terus mencari. Hanya sedikit yang bisa membayangkan, dalam kegelapan yang tidak jauh di depan mereka, Ghostly terluka parah, terlalu lemah untuk melarikan diri, berpegang teguh pada harapan terakhir, merayap di tanah berlumpur. Cahaya redup dalam kegelapan, tiba-tiba seseorang berteriak keras. Berhenti, semuanya berhenti. Suara orang itu dibawa jauh ke kegelapan, bahkan gemuruh guntur di cakrawala, tidak bisa menutupi suaranya, ini jelas seorang senior dengan keterampilan yang mendalam. Ghostly berbaring tak bergerak di tanah, membiarkan hujan menghantam tubuhnya, mendengar suara yang dia rasakan itu terdengar akrab tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Tetapi jelas bahwa murid-murid King Yun di sekitarnya sangat menghormati dan mempercayai orang ini, hampir pada saat yang sama ketika dia berteriak, murid-murid King Yun dapat terdengar berhenti dengan segera, berdiri di tempat mereka dan berhenti berbicara. Di tengah angin dan hujan, pencarian yang gaduh dengan cepat mereda, tidak jelas di hutan, tidak tahu siapa yang bernafas terengah-engah. Badai berubah lebih panik. Tampaknya ada seseorang yang dengan cermat mendengarkan sesuatu. Ghostly merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menembus ke jantung dan paru-parunya, seluruh tubuhnya dingin, sebenarnya ada semacam perasaan aneh yang menyeramkan. Seolah keheningan yang menakutkan ini, dibandingkan dengan seruan nyaring pencarian, bahkan lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah suara dengan ringan berkata, "Ayah,
Ada apa? Mungkinkah kamu mendengar sesuatu? Ghostly terkejut, dia sangat akrab dengan suara ini, itu adalah teman baiknya yang dulu Zheng Shushu. Sesaat kemudian dia tahu siapa yang lebih tua mengarahkan bidang pencarian ini, itu adalah kepala pengembalian lembah angin Zheng Shuchang, juga ayah Zheng Shushu, dan para murid King Yun yang mencari di daerah ini. Sebagian besar adalah kembalinya para murid lembah angin. Zheng Shuchang menikmati reputasi untuk waktu yang lama dan memang dia benar-benar tidak biasa. Dalam kegaduhan badai ini, dia masih bisa mendeteksi suara yang tidak biasa yang dibuat oleh Ghostly tetapi pada saat hutan gelap di depannya, 5 jari tidak bisa terlihat, selain badai tidak ada berita lain, bahkan dirinya sendiri. Mau tak mau juga meragukan jika suara sekecil apapun yang didengarnya, mungkinkah ia keliru, atau mungkin dengan begitu banyak orang yang mencari, mereka bisa mengejutkan beberapa hewan dan menyebabkannya. Setelah merenung sejenak, Zheng Shuchang mengerutkan kening dalam kegelapan, melambaikan tangannya dan berkata, semua murid berpisah, membentuk barisan, tidak lebih dari 3 ci terpisah, perlahan mencari ke depan, tidak ketinggalan bahkan celah. Ghostly tertegun, dengan pencarian yang bagus seperti itu, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, hanya ketika dia panik, Zheng Shushu dengan cemas berkata, ayah, hutan sangat besar, menugaskan para murid ke sini untuk melakukan seperti itu pencarian intensif, lalu bukankah daerah lain tidak akan diteliti? Zheng Shuchang dengan ringan berkata, aku punya alasan, kamu tidak perlu mengatakan lagi, cepat pergi. Dalam kegelapan, Zheng Shushu tidak tertarik, tidak berani mengatakan lagi dan hanya berbalik untuk bergerak maju. Dalam kegelapan, untuk sesaat tidak ada yang berbicara selain bintik-bintik cahaya yang terlihat bergerak maju dalam badai, secara bertahap membentuk ular panjang, perlahan-lahan maju. Entah mengapa, suasana di hutan tiba-tiba menjadi entah bagaimana aneh, keributan tadi, semua orang gelisah dan tidak ada yang merasa takut, sekarang keheningan ini, entah bagaimana itu membuat mereka merasakan beberapa perasaan yang membangkitkan semangat di hati mereka. Karena senjata yang dibudidayakan, cahaya dari senjata magis di tangan para murid King Yun umumnya tidak dapat dilemparkan sangat jauh dan memiliki kecerahan terbatas tetapi mereka bergabung dan perlahan-lahan maju. Segera, dari tempat persembunyian Ghostly, itu hanya kurang dari 2 zhang jauhnya. Tunggu! Tiba-tiba, Zheng Shuchang berteriak keras, puluhan King Hill sekitarnya kembali dari para murid lembah angin berhenti pada saat yang sama. Zheng Shushu terkejut, berjalan ke ayahnya, dari cahaya lemah yang dilemparkan dari senjata, Zheng Shuchang tampak muram. Apa itu ayah? Mata Zheng Shuchang dalam, menatap ke kegelapan di depan tetapi di mana matanya berpikir, bukanlah tempat Ghostly disembunyikan, sebaliknya, itu adalah ke arah yang berlawanan paralel langsung ke hutan lebat yang jauh dan dalam. Dalam ceruk kegelapan, tampaknya tidak ada apa-apa selain itu tampaknya juga dipenuhi dengan banyak tokoh iblis dan roh, melolong dan menari dengan gila di tengah badai. Ada yang salah. Di bawah cahaya redup, kerutan wajah Zheng Shuchang tampak semakin dalam, matanya benar-benar memiliki ketakutan, tetapi bagaimanapun juga dia bukan orang biasa, bertahun-tahun melatih hatinya untuk tenang. Setelah mendengus dengan dingin, dia sudah membuat keputusan. Zheng, peluit ringan, semua orang terkejut, Zheng Shuchang benar-benar memegang pedang surgawi, sinar pedang tampak putih keperakan, dalam badai gelap itu menelan dan memuntahkan sinar cahaya, terang dan menyilaukan, benar-benar berbeda dari para murid King Yun di lingkungan. Tapi dia terlihat hanya terdiam sesaat, dengan lantang berkata, aku akan berada di depan, kalian semua tetap sama. Masih menurut apa yang baru saja dikatakan, lakukan pencarian garis tetapi ikuti di belakangku tidak kurang dari 1 zhang, lakukan tidak mendekat. Semua orang saat ini tahu ada sesuatu yang tidak beres tetapi dengan Zheng Shuchang di sekitar, mereka merasa bahwa mereka memiliki seseorang sebagai pilar mereka, wajah Zheng Shuchang serius, memegang pedangnya dan berjalan di depan pasukan, dan yang lainnya tetap sama, hanya saja mereka mempertahankan 1 jarak zhang dari Zheng Shuchang. Tidak berani mendekat. Tim aneh ini, terus seperti ini perlahan bergerak maju. Suasana yang tidak biasa, seolah-olah di malam badai di hutan lebat ini, dengan lembut terengah-engah. Wu. Seperti angin dan hujan yang melolong tetapi juga seperti deru binatang buas, tetapi tiba-tiba menyadari, itu adalah detak jantungnya sendiri.
hati itu sebenarnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Wajah tua Zheng Shuchang memantulkan cahaya pedang yang cemerlang, menjadi lebih suram. Di kedalaman hutan di depan, permusuhan misterius samar terasa, meskipun terasa tidak jelas dan bahkan tidak dapat menentukan apakah itu musuh, tetapi gelombang aneh dari jantung berdebar di dalam hatinya, membuatnya tidak bisa meremehkannya. Perasaan itu, dia tidak merasakannya untuk waktu yang lama, mengingat terakhir kali, sepertinya 100 tahun yang lalu, dia dengan Tian Bui dan beberapa, mengikuti saudara senior mereka Wan Jianyi ke Wildlands, tempat langsung menyerang sarang tua sekte jahat. Tahun-tahun yang panjang, dalam sekejap sudah begitu lama. Tapi tidak tahu, jika kakak senior Wan Jianyi yang meninggal sebelum waktunya, telah bereinkarnasi? Pikiran aneh ini tiba-tiba muncul dalam benaknya, bahkan dia sendiri tidak bisa tidak merasa terkejut dan konyol. Dia menarik napas dalam-dalam, meningkatkan semangatnya, untuk beberapa alasan. Hari ini benar-benar terasa berbeda dari yang lain. Rumble. Bentrokan guntur lain, tiba-tiba meledak, kekuatan langit dan bumi, untuk sesaat mengguncang dunia, seolah-olah bumi besar di bawahnya, tampak bergoyang beberapa kali. Hampir pada saat yang sama, sebuah kilat menyambar langit, pecah dari awan, menerjang ke dunia fana. Seperti pisau tajam surga, menebas menuju dunia fana. Semua orang terkejut, hati mereka melompat keluar, beberapa tidak bisa menahan diri, tiba-tiba seseorang yang hanya melihat cakrawala, tersandung dan jatuh, terengah-engah, dia hampir dikutuk. Tanpa diduga, ketika dia berbalik untuk melihat, diterangi oleh kilat di langit, di hadapannya sebuah tubuh berlumpur, terbaring tak bergerak di tanah. Ah! Suaranya sepi, tiba-tiba terdengar, ini. Sebuah suara teredam. Teriakan murid itu tiba-tiba terputus, tetapi pada saat itu sudah memperingatkan semua orang, segera semua berbalik dan melompat. Sosok hitam melompat dari tanah, tetapi sebelum dia bisa berdiri kokoh, tubuhnya bergetar beberapa kali, hampir ambruk. Seketika beberapa senjata magis bercampur dengan hujan dan angin menerpa. Jantung Ghostly tenggelam, tetapi dia tidak mau ditangkap tanpa perlawanan, mengertakkan gigi dia terbang maju, tanpa diduga hanya mengambil beberapa langkah, rasa sakit yang hebat di dadanya, dia tidak bisa bertahan dan jatuh dengan kepala tertunduk. Kerumunan di belakangnya bersorak, beberapa murid King Yun sudah bergegas, mengulurkan tangan mereka untuk meraih Ghostly. Dan pada saat ini, tiba-tiba, kegelapan di hutan lebat tampak mengembang, seperti tangisan binatang buas yang tak terdengar, jauh di dalam kegelapan sinar terang melintas. Mata Zheng Shuchang langsung melebar. Segera dia melompat maju, pada saat yang sama berteriak keras, semua murid mundur, cepat. Para murid King Yun sebelum mereka bisa bereaksi, Zheng Shuchang menyendiri ke dalam kegelapan di depan, pedang surgawi di tangannya awalnya cerah dan menyilaukan, tetapi ketika dia memasuki kegelapan itu, tidak pernah terlihat, teriakan marah dan siulan terdengar tanpa henti. Tepat ketika para murid King Yun tersesat, sosok aneh melesat dari kegelapan di depan, menuju ke tempat Ghostly berbaring, pada saat yang sama juga menuju para murid King Yun, dengan bantuan dari titik-titik kecil cahaya. Sosok ini benar-benar diselimuti oleh bayangan hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata, berkilau. Murid King Yun berteriak keras, menghunuskan pedang mereka dan menyerang, tiba-tiba orang ini sangat terampil, tanpa melihat dia memegang senjatanya, dia malah mengulurkan tangannya dan meraih murid terdekat. Murid itu kaget tetapi tidak panik, senjata di tangannya ditebas, lelaki berkulit hitam itu tidak bersuara, tidak memedulikan, sikapnya tidak berubah, di depan orang banyak, mengambil senjata itu dengan tangannya. Semua orang terkejut, sebelum mereka bisa bereaksi, orang itu bergetar dengan paksa, murid King Yun terlempar keluar, dan senjata itu diambil oleh orang itu. Tingkat keterampilan orang ini sangat kuat. Dalam kegelapan di depan, Zheng Shuchang berteriak tak henti-hentinya, tetapi dia tampaknya ditahan oleh seseorang, tidak bisa membebaskan dirinya untuk maju untuk membantu. Malam yang aneh ini, tak terbayangkan ada banyak master misterius yang sangat terampil berbaring dalam penyergapan. Meskipun keterampilan musuh sangat tinggi, tetapi para murid King Yun ini semuanya berasal dari sekte terkenal dan bukan murid sekte biasa. Terkejut tetapi tidak ada yang lari, sebaliknya semua memegang senjata mereka dan melompat maju.
Pria berkulit hitam itu tampak cemas dan tidak sabar. Mengerahkan kekuatan di tangannya, senjata curian itu segera menyilaukan dengan kecerahan, jauh melampaui cahaya ketika berada di tangan murid muda itu. Cahaya menyala, suara angin tajam, itu ditebang dari udara, sebuah halo besar langsung menghantam kelompok itu. Para murid King Yun berteriak, keriuhan teriakan, semua mundur untuk bertemu musuh. Tanpa diduga meskipun dorongan orang itu hebat tetapi itu hanya pertunjukan kekuatan kosong. Dengan satu pukulan ia memaksa semua orang mundur beberapa langkah, tidak melanjutkan pertarungan dan langsung membawa Ghostly yang terbaring tak berdaya di tanah, tidak tahu apakah dia sudah pingsan, dengan cepat terbang menuju kegelapan di belakang. Murid King Yun semua terkejut dan marah, terkejut bahwa orang misterius yang muncul entah dari mana ini sangat terampil, marah karena Ghostly yang ada di tangan mereka dibawa pergi lagi. Ghostly adalah momok sekte King Yun, dan karena dia berasal dari sekte King Yun, semua orang di sekte King Yun sudah lama ingin menyingkirkan orang ini. Sekarang mereka dirampok di tengah jalan, bagaimana mereka bisa mengambil posisi berbaring ini? Semua mulai mengejar. Setelah mengejar beberapa saat, tiba-tiba sebuah teriakan, cahaya terang melintas, melesat keluar dari kegelapan, ke kerumunan. Sinar pedang ini sepertinya menyerang ke arah mereka sendiri, dengan cepat menghentikan tubuh mereka untuk bertemu musuh. Hanya Zheng Shushu yang berhasil meraih dan terbang, menggerakkan pedangnya tetapi dia merasakan goncangan di telapak tangannya dan tanpa sadar melangkah mundur. Namun pedang yang masuk dibelokkan olehnya, terbang ke langit, saat berikutnya jatuh, suara kelumpur. Itu adalah pedang surgawi yang direbut, masih membuat weng-weng suara. Dan dengan penundaan ini, pria berkulit hitam itu sudah seperti penampakan, dengan cepat menghilang ke kegelapan bersama Ghostly, dan Zheng Shuchang yang bertarung dengan sengit dalam kegelapan. Saat ini dengan teriakan tiba-tiba, seseorang sepertinya membuat suara teredam. Erang, cahaya darah muncul. Semua orang tercengang, tidak tahu apakah itu Zheng Shuchang yang terluka atau musuh. Sangat berterima kasih kepada guru, saat ini mereka tidak dapat diganggu begitu banyak. Semua melompat ke depan, hanya ketika mereka mencapai setengah jalan, Zheng Shuchang sudah melompat keluar dari kegelapan, mendarat di tanah, memblokir mereka, melihat sosoknya. Meskipun dia masih bisa bergerak cepat tetapi langkahnya terhuyung, pada saat yang sama dia terengah-engah berat, periode pertempuran singkat ini. Baginya, menghabiskan banyak kekuatannya. Setelah terengah-engah, dia segera berkata dengan tenang, musuh di depan sangat terampil dan jumlahnya tidak sedikit, kalian semua jangan terburu-buru. Zheng Shushu dan murid-murid muda lainnya terpana, mereka tidak pernah menyangka bahwa di tempat ini, mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Zheng Shuchang menatap masa kegelapan di depan, dengan suara yang dalam berkata, siapa kalian semua, mengapa kalian semua ikut campur dalam masalah sekte King Yun kita? Dengan keahlian kamu semua tidak akan menjadi seseorang yang tidak dikenal, mengapa tidak keluar dan berbicara? Angin bertiup kencang dan hujan turun dengan deras, kilat menyambar dan gemuruh bergemuruh, tetapi untuk beberapa alasan, masa kegelapan jauh di dalam hutan masih sepadat itu, seperti tinta yang tidak akan larut. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Zheng Shuchang, hanya ada suara badai dan suara napas para murid King Yun. Zheng Shushu diam-diam melangkah maju, berbisik, ayah. Dari mana mereka berasal? Zheng Shuchang menggelengkan kepalanya sedikit, dengan suara rendah berkata, mereka dengan sengaja menyembunyikan identitas mereka, apa yang mereka ungkapkan bukanlah keterampilan mereka yang sebenarnya, tidak bisa mengatakan untuk saat ini. Berbicara dia mengerutkan kening, mengangkat suaranya dan berteriak, tuan-tuan, masih belum mengungkapkan dirimu. Suaranya bergema jauh ke dalam hutan tetapi masih tidak ada yang menjawab. Raut wajah Zheng Shuchang tiba-tiba berubah, menghentakkan kakinya dan berkata, aduh, jatuh ke dalam perangkap. Berbicara, dia melompat, pedang langitnya mengeluarkan cahaya yang gemilang, kali ini ke semua lingkungan, tidak ada lagi bayangan yang menyelimuti, ternyata orang-orang itu semua telah melarikan diri, datang seperti angin dan pergi begitu mereka mendapatkan pria mereka, jelas itu adalah semua direncanakan dan dihitung. Zheng Shuchang menghela nafas panjang, turun, Zheng Shushu di samping mengarahkan murid-murid lain untuk terus mencari di sekitar, untuk mencoba dan menemukan petunjuk, dan juga diam-diam bertanya kepada Zheng Shuchang, ayah, ada apa?
Wajah Zheng Shuchang mengungkapkan jejak kekecewaan dan kemudian menghela nafas dan berkata, meskipun kami bertukar pukulan dengan tergesa-gesa tapi tidak jelas aku bisa merasakan, orang-orang ini tidak menggunakan keterampilan sekte jahat, dan terlebih lagi jika anggota sekte jahat datang untuk menyelamatkan Ghostly, mereka tidak akan harus bersembunyi. Tapi, siapa yang ingin menyelamatkan penjahat ini? Dan jumlah mereka tidak sedikit namun sangat terampil. Berbicara, dia mengerutkan kening, merenung. Zheng Shushu tidak berbicara, berbalik dan melihat ke depan, hutan lebat, kegelapan menutupinya, bagaimana mereka melihat sesuatu? Tapi, mereka yang mengambil Ghostly, siapa mereka? Namun demikian, Zheng Shushu berjalan di depan, diam-diam berkata pada dirinya sendiri, itu ternyata lebih baik daripada di tangan sekte King Yun. Saat dia berpikir seperti itu, di malam yang bergejolak ini, di hutan lebat, dia sepertinya ingat 10 tahun yang lalu, pertama kali dia bertemu Ghostly di Bukit King Yun Tong Tian Peak. Setelah beberapa lama, dia menghela napas lagi dalam kegelapan, terus berjalan ke depan. Tidak peduli apa masa depan yang akan terjadi, jalan masih harus dilanjutkan sekarang. Di sisi lain dari hutan lebat yang tidak diketahui, di ceruk kegelapan, ada sosok gelap aneh lain yang memandang dari jauh ke Zheng Shuchang dan sisanya, itu adalah Tuan Hantu. Saat ini matanya tampak tidak pasti, tampak bingung, merenung, dia masih bingung, setelah waktu yang lama, dia menyaksikan ketika daerah pencarian murid-murid King Yun itu melebar tetapi seseorang dengan mata yang tajam akan segera tahu, ini adalah tanda menyerah. Mencari seperti itu, di hutan lebat yang besar ini, bagaimana mereka akan tetap dapat menemukan seseorang? Seperti yang diharapkan, dalam waktu singkat, suara Zheng Shuchang terdengar lagi, lupakan, kalian semua kembali. Murid King Yun jelas tidak bisa menunggu kata-kata ini, mulai berjalan kembali, Tuan Hantu dari jauh menyaksikan Zheng Shuchang melakukan Heachoun dan kemudian berbalik dan memimpin para murid menuju Bukit King Yun, secara bertahap menghilang di hutan lebat. Dia perlahan-lahan muncul dari kegelapan, matanya malah melayang ke kejauhan, menyaksikan ke arah mana orang-orang hitam-hitam itu menuju, menatap dalam-dalam. Dalam badai, tampaknya ada suara pelan berbicara, sebenarnya masih ada seseorang yang tertarik padanya. Chapter 178. Ruang meditasi. Guntur, kilat, angin, hujan, hampir menjerit tanpa henti di telinganya, kekacauan di benaknya, perasaan kacau, dia tidak bisa lagi membedakan siapa sebenarnya dia sendiri lagi. Hanya itu dalam rasa sakit yang hebat, dia merasakan gelombang angin dan hujan menyapu, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Seseorang sepertinya berbicara di sampingnya, suara itu tampak agak asing, terdengar agak cemas, samar-samar dia mendengar, dia sepertinya tidak benar, cepat datang dan melihatnya. Sebuah tangan dingin berkeliaran di tubuhnya untuk memeriksanya. Sesaat kemudian sebuah suara tertegun berkata, bagaimana dia mendapatkan luka serius seperti itu? Orang di sebelahnya dengan marah berkata, kata-kata yang berlebihan, dengan pedang Jusian itu, menurutmu. Dia tidak menangkap ujungnya, karena semburan pusing menghantam kepalanya dan hampir pingsan, dalam keadaan linglung. Dia secara tidak jelas merasakan cakrawala masih bergemuruh dengan suara guntur yang tak henti-hentinya. Orang di samping tampak terkejut, dengan cepat menyelidiki. Sensasi dingin dari tangan itu, membuatnya sedikit sadar. Dia mendengar orang itu dengan segera berkata, ini buruk, dahinya terbakar, aku takut dia sedang demam tinggi. Jadi dia juga sedang demam? Ini adalah pemikiran terakhir di kepala Ghostly. Setelah itu, dia pingsan lagi, tidak ada yang lebih sadar. Sebuah suara keras, mengguncangnya dari ketidaksadarannya, reaksi pertamanya, dia pikir itu adalah guntur dari cakrawala. Untuk beberapa alasan, meskipun dia entah bagaimana sadar, masih gelap sebelum dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat sekeliling tetapi menemukan dengan kaget, matanya sendiri masih tertutup, tidak dapat dibuka. Setelah itu, gelombang rasa sakit yang parah dirasakan tetapi itu bukan dari dadanya yang terluka, bukan dari tenggorokannya, dia secara tidak sadar menggerakkan mulutnya, membuat teriakan yang ringan dan serak, air. Sepertinya tidak ada orang di sekitar, meninggalkannya berbaring sendirian tanpa daya di tanah, tenggorokannya terasa lebih kering, seperti terbakar. Bibirnya bergerak sedikit,
kekuatan yang tidak bisa dijelaskan datang dari tubuhnya dan dia sedikit menggerakkan tubuhnya, kesadaran dalam pikirannya, dia tampak lebih jernih. Ah! Tiba-tiba sebuah suara terdengar di samping, suara ini berbeda dari biasanya tapi dia sepertinya mendengarnya sebelumnya, agak akrab, nada kejutan dalam suara itu berkata, "Kamu bangun, kakak, cepat datang." Dia terbangun. Tiba-tiba menjadi sunyi, segera langkah kaki terdengar didekati dengan cepat, tiba di hadapan Ghostly. Ghostly berjuang lagi untuk membuka matanya, tetapi karena suatu alasan, kali ini, kekuatan di tubuhnya tampak menghilang. Dalam linglung dia melihat dua sosok berjongkok di depannya, dan di belakang mereka, tampaknya ada lebih banyak sosok gelap. Adapun wajah orang-orang itu, ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. "Air," bisiknya lagi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya mengerti. "Cepat, bawa air, cepat." Langkah kaki tergesa-gesa, bergegas ke sana kemari. Sesaat kemudian seseorang berlari mendekat, yang diikuti oleh tangan dingin mengangkat kepalanya dengan hati-hati, benda seperti mangkuk diletakkan di samping bibirnya. Air dingin dan jernih, menyentuh bibirnya yang kering, wajah Ghostly bergerak dan berusaha membuka mulutnya, minum seteguk dan seteguk air. Air dingin yang masuk ke tenggorokannya, seperti oasis yang tumpah ke tanah yang kering, segera menghilangkan rasa sakit yang tampak membara. Ghostly merasa lega, segera gelombang kelelahan, kembali jatuh pingsan. Orang-orang di samping terkejut, segera seseorang datang untuk merasakan denyut nadi Ghostly. Saat menghela napas lega, berkata, "Tidak apa-apa, dia terluka terlalu serius dan mengalami demam pada saat yang sama. Kekuatannya hampir habis. Saat ini tidak ada bahaya bagi hidupnya." Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya tampak lega. Lalu, seseorang tampaknya sedang menonton Ghostly, dengan lembut menghela nafas. Dia tertidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui, di antara Ghostly bangun beberapa kali tetapi setiap kali dia jatuh pingsan segera setelah bangun, dalam ingatannya, dia hanya ingat selalu ada seseorang di sampingnya. Dalam keadaannya yang kabur, dia melihat banyak orang tuanya ketika dia masih muda, kakak perempuannya yang lugu dan cantik, terukir dalam hatinya Beiyao, menjaga jarak Lu Sueki dan banyak lagi. Semua melintas di depannya. Sekali, dia bahkan berpikir bahwa dia melihat 10 tahun yang lalu Kuil Tianyin, F.A. Xiang, saudara senior F.A. Shan, duduk di sebelahnya melantunkan mantra Buddha. Mendengar itu, dia tersenyum pahit tetapi dia sendiri tidak tahu juga, senyum pahit ini, apakah wajahnya mengungkapkannya, mungkin, pada akhirnya itu masih ilusi. Sama seperti, hidup ini terbalik, seperti mimpi, ilusi. Mengapa mengucapkan mantra untuk aku? Mantra-mantra, apa gunanya? Ketika Ghostly terjaga sebentar, dia berpikir seperti itu dengan tenang di benaknya, dan kemudian, dia pingsan lagi. Dong, 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 dong. Lonceng dalam yang rendah sepertinya bergema di cakrawala, bertahan lama, membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Lonceng yang dalam itu, mendekat dari kejauhan, perlahan-lahan, seolah-olah menghantam jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki dorongan untuk membuka matanya, diam-diam berbaring di sana seperti itu, tidak berpikir dan tidak peduli, di mana dia sekarang, dan di dunia mana. Alam semesta tanpa batas, pada saat ini hanya memiliki suara bel yang sangat rendah. Dong, 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 dong. Lonceng merdu, sepertinya tidak pernah berakhir, terus menyerang. Dia mendengarkan, napasnya damai, semua perhatiannya terfokus pada suara damai ini, tidak mau meninggalkannya lagi. Untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia berbaring tanpa khawatir. Siapa yang tahu, hari-hari memikul begitu banyak beban, penderitaan macam apa itu? Hanya saja, langit dan bumi mungil ini, akhirnya tidak bisa bertahan lama. Suara langkah kaki mendekat, berjalan ke tempat dia, mengganggu pikirannya. Suara lonceng yang menghantam hatinya, tiba-tiba tampak meninggalkannya, dalam sekejap jauh di cakrawala. Diam, desah. Dia perlahan, membuka matanya. Buddha. Ini adalah hal pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya. Sebuah kata, Buddha, besar, tergantung di atas atap, mengelilingi kata ini,
lingkaran pola emas melilitnya dan kemudian di sepanjang pinggirannya, lingkaran 500 berhala arhat yang diukir halus, sekali lagi membentuk lingkaran besar. Para arhat memiliki ukuran yang sama tetapi penampilan ilahi mereka semua berbeda, diatur dalam barisan, sangat tepat. Kemudian di pinggiran lingkaran besar adalah dasar biru dengan tepi hitam langit-langit palsu, 2 ci lebih tinggi dari lingkaran dengan kata Buddha di tengah, lukisan di atasnya benar-benar berbeda, kotak-kotak persegi, masing-masing persegi 1 ci, dengan bordiran bersulam warna emas, di dalamnya dicat kirin, phoenix, golden dragon, kambing gunung, dan hewan Buddha lainnya yang beruntung. Pola-pola ini sama di setiap kotak. Meskipun dia bukan ahli dalam patung tetapi hanya dengan satu pandangan, Ghostly tahu bahwa ini adalah pengerjaan yang sangat bagus. Di atap, di dalam lingkaran dalam yang mengelilingi kata Buddha, digantung 2 rantai emas, menangguhkan lampu altar yang tidak pernah berhenti terbakar. Melihat ke atas dari bawah, ada kira-kira 3 baskom tembaga selebar ci, mungkin diisi dengan minyak. Ghostly mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat-lihat. Tempat itu tampak seperti ruang meditasi di sebuah kuil. Ruangan itu cukup luas, berdiri di keempat sudutnya dicat pilar-pilar besar berwarna merah. Lantainya ditaburi ubin, pintu dibuat dari kayu paulownia, sebuah jendela dibuka di kedua sisi, dicat dengan warna merah yang sama. Tampak sangat bermartabat, di satu sisi dinding sebuah lukisan Guanyin Bodhisattva memegang vas berisi air jernih, di bawahnya sebuah altar panjang dengan pembakar dupa, di atasnya ada 4 piring berisi buah-buahan, pir, apel, jeruk keprok, jeruk. Sebelum buah persembahan, pembakar dupa tembaga ditempatkan, 3 batang dupa dinyalakan dan ditempatkan di dalamnya, sulur asap tipis melayang ke atas, menyebar ke udara. Sisi lain dari dinding, adalah tempat Ghostly berada. Di sini tempat tidur kayu diletakkan, sederhana dan kokoh, tidak ada dekorasi lagi. Kemungkinan besar para bhikkhu tidak akan peduli dengan hal-hal itu. Ruangan itu umumnya sederhana, selain dari apa yang dijelaskan, hanya ada meja bundar yang ditempatkan di bagian tengah, dikelilingi 4 bangku bundar. Meja itu hitam, di atasnya ada teko dan cangkir teh, semuanya terbuat dari porselen polos. Dan pada saat ini, suara langkah sudah tiba di pintu ruang meditasi berderit dibuka dengan suara Zia. Didorong dibuka oleh orang di luar, seseorang melangkah masuk. Ghostly menatapnya dan terkejut, itu adalah seorang biarawan muda yang belum pernah dilihatnya. Dia memegang piring kayu, di atasnya sebuah pot baru. Dia tidak melihat pada Ghostly dan langsung menuju meja di kamar, bertukar panci di atas meja dengan yang ada di tangannya. "Siapa, kamu?" Ghostly bertanya tetapi dia baru saja mengucapkan kata pertama, tiba-tiba dia merasakan sakit di tenggorokannya, meskipun itu tidak membakar rasa sakit seperti saat itu ketika dia dalam keadaan linglung tetapi masih tidak nyaman, suaranya juga segera berubah serak. Meskipun begitu, itu mengejutkan biksu kecil itu, dia segera berbalik, tindakannya tiba-tiba, hampir membalik piring kayu di tangannya. "Ah, kamu terjaga?" Biksu kecil itu terkejut tetapi matanya tampak gembira. Ia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera memanggil saudara-saudara senior aku." Berbicara, dia akan berlari keluar dari ruangan. Ghostly berbicara di punggungnya, dengan suara serak bertanya, "Guru kecil, aku ingin bertanya, di mana tempat ini?" Biksu kecil itu berbalik dan tersenyum, ekspresi polos dan lembut di wajahnya, berkata, "Ini? Di sini tentu saja adalah kuil Tianyin." "Kuil Tianyin?" Ghostly tercengang, seperti dipukul dengan kilat. Biksu kecil itu melarikan diri, kemungkinan besar akan memanggil seseorang, meninggalkan Ghostly berbaring terpaku, pikirannya dalam kekacauan. Kuil Tianyin. Kebingungan dan keterkejutan di dalam hatinya, tetapi karena suatu alasan, ada perasaan menderita lainnya, muncul dari lubuk hatinya. Kuil Tianyin. Kuil Tianyin. Peusi. Dari suara jauh terdengar, pada saat yang sama langkah kaki berjalan menuju ruangan, seseorang berbisik kepada biksu kecil itu, bahwa biksu kecil itu jelas muda, polos dan ceria, sering tertawa sambil menjawab. Untuk beberapa alasan, mendengar percakapan itu, Ghostly menjadi linglung, tidak memikirkan situasinya saat ini atau dendam masa lalu,
saat ini juga, tanpa alasan ia iri pada biksu kecil biasa ini. Dengan penampilan polosnya yang lugu, mungkin dia masih tidak tahu bahwa dunia ini juga memiliki penderitaan dan kebencian. Muda dan tidak tahu apa-apa, tetapi selama bertahun-tahun kami, itu bukan hari-hari paling bahagia. Langkah kaki berhenti tiba-tiba, tepat di luar pintu. Seseorang berbicara kepada biksu kecil itu, "Kamu tidak harus masuk, kenapa kamu tidak pergi sekarang dan memberitahu kepala biara di halaman belakang, bahwa pelindung Zhang Xiaofen sudah membangkitkan?" Biksu kecil tertawa dan berkata, "Baiklah. Tetapi saudara senior Fa Siang, kamu setuju untuk mengajari aku kebijaksanaan Brahman yang hebat, ini kamu tidak dapat kembali pada kata-kata kamu." Orang di luar pintu itu tertawa dan berkata, "Anak kecil, serakah, aku berjanji kepada kamu dan tidak akan mengingkari." Biksu kecil itu jelas senang, hihi, tertawa, melompat gembira dan pergi. Pintu kayu terbuka, zia, terdengar. Seseorang sepertinya terdiam, menarik napas dalam-dalam dan kemudian berjalan masuk. Itu benar-benar Fa Siang, dan di belakangnya, adalah biksu tinggi dan besar itu, Fa Shan. Mengenakan jubah biarawan biru pucat, wajah bersih-bersih, tangannya memegang tasbih, penampilan Fa Siang, tampaknya tidak berubah sama sekali selama 10 tahun ini. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke tempat Ghostly berbaring. Sampai ketika dia sampai di tempat tidur, matanya bertemu Ghostly, mereka berdua, tidak berbicara. Suasana di ruangan itu, entah bagaimana berubah aneh, pada saat berikutnya, bibir Fa Siang menunjukkan sedikit senyuman, menggenggam kedua telapak tangannya dan membungkuk pada Ghostly, berkata, "Pelindung Zhang, kamu sudah bangun?" Mata Ghostly berkedut, tiba-tiba dengan dingin berkata, "Nama aku bukan Zhang, aku sudah lama lupa nama itu." Wajah Fa Siang tidak berubah, hanya menatap Ghostly. Setelah beberapa saat dengan ringan berkata, "Nama manapun yang digunakan secara alami akan mengikuti pilihan kamu. Hanya saja, jika kamu bahkan meninggalkan nama keluarga kamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mengecewakan kamu orang tua yang membesarkanmu?" Wajah Ghostly berubah, mendengus, dan tidak berbicara lagi, menoleh dan tidak menatapnya. Fa Siang tidak terlihat tersinggung, ia bersama Fa Shan, memandang penjahat sekte jahat ini yang ditolak oleh fraksi baik dunia, mata mereka semua dipenuhi dengan kebaikan dan kelembutan. Fa Shan memindahkan dua bangku dari meja bundar di belakangnya, ditempatkan di samping tempat tidur, dengan tenang berkata, "Kakak senior tolong duduk." Fa Siang mengangguk, duduk di bangku, memandang Ghostly, berkata, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Ghostly, tanpa perlu dia bertanya, sebenarnya sudah memeriksa tubuhnya sendiri. Tulang rusuknya yang patah telah dipasang kembali dan diamankan dengan perban tebal, seperti untuk bahunya dan luka dangkal lainnya di tubuhnya, semua berpakaian, meskipun dia masih bisa merasakan sakit dari luka-lukanya tetapi tidak jelas sensasi sejuk yang bisa dirasakan, jelas obat yang baik diterapkan pada luka-lukanya dan begitu juga dengan efek penyembuhan tingkat ini. Fa Siang tidak tersinggung ketika dia tidak menjawab, tersenyum dan berkata, "Ketika kamu tidak sadarkan diri, aku telah membantu mengembalikan tulangmu, luka dangkal lainnya tidak begitu serius. Hanya saja organ dalam kamu terluka parah dan perlu dirawat dengan sangat hati-hati sebelum kamu dapat menyembuhkan. Juga untungnya tubuh kamu kuat. Jika bukan bahkan jika itu adalah orang yang terlatih dengan keterampilan yang dalam, dengan luka berat seperti itu, kemungkinan besar juga tidak dapat menghindari kematian." Dia terdiam sesaat, dan melanjutkan, "Kurasa adik kecilku juga memberitahumu. Ini adalah kuil Tianyin, kamu berada di sini. Selain beberapa dari kita di sini di kuil, tidak ada orang lain di dunia yang tahu, jadi sangat aman. Kamu hanya perlu fokus untuk sembuh di sini saja." Ghostly tiba-tiba menyela kata-katanya, menatap langsung ke matanya dan berkata, "Kalian semua yang menyelamatkan aku?" Senyum Fa Siang membeku, tampak ragu-ragu, menoleh dan melirik Fa Shan. Fa Shan menunduk, melantunkan dengan lembut. Fa Siang melihat ke belakang, tanpa ragu-ragu, mengangguk dan berkata, "Ya." Ghostly mendengus, berkata, "Jangan bilang kalian semua tidak tahu, bahwa jika Sekte King Yun mengetahui apa yang telah kalian lakukan, situasi apa yang akan terjadi." Fa Siang dengan samar berkata, "Tentu saja aku tahu." Ghostly tersenyum dingin dan berkata,
Sejak itu, mengapa kamu masih menentang keinginan gurumu dan menyelamatkanku orang jahat sekte jahat ini? F. Asyang meliriknya, entah kenapa, matanya tampak berbeda. Ghostly mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lihat? F. Asyang tersenyum, berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti telah menentang guruku untuk menyelamatkanmu? Ghostly tertegun, berkata, apa? F. Asyang dengan santai berkata, Sekte King Yun pada waktu itu pemimpin 7 cabang semuanya orang yang luar biasa, masing-masing dengan keterampilan luar biasa mereka sendiri. Kepala kembalinya lembah angin Zheng Shuchang adalah salah satunya, hari itu ketika kami bertarung dengannya, untuk menahannya dan dalam waktu singkat itu menyamar dan tidak mengungkapkan keterampilan sekte kami sendiri, tingkat kemampuan ini, aku masih belum sampai di sana. Ghostly menatap F. Asyang, menatap untuk waktu yang lama. F. Asyang menatapnya, senyumnya tidak berubah. Setelah waktu yang lama, Ghostly tiba-tiba menutup matanya, tidak melihat F. Asyang lagi. F. Asyang mengangguk, berkata, kamu terluka serius dan masih belum pulih, perlu istirahat lebih banyak. Ghostly menutup matanya, tiba-tiba berkata, mengapa kalian semua menyelamatkanku? F. Asyang terdiam sesaat, dengan samar berkata, pertanyaan ini, aku tidak bisa menjawab kamu. Ghostly menarik napas dalam-dalam, berkata, kenapa? F. Asyang dengan tenang melantunkan, berkata, kamu tidak perlu cemas, setelah beberapa hari ketika cedera kamu lebih baik, akan ada seseorang yang akan memberitahu kamu. Ghostly membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, siapa? Bibir F. Asyang bergerak, tampak ragu tapi akhirnya masih berkata, tidak ada salahnya memberitahumu, itu adalah guru kami, Guru Peu Hong Tian Yin Temple. Ghostly tampak tanpa perasaan, sesaat kemudian, memandang wajah F. Asyang, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan jawaban lagi, menghela nafas panjang, meletakkan dan mengubur kepalanya. Dari jauh lonceng berdentang santai, lagi-lagi samar-samar dilalui. Chapter 179. Ruang doa sekuler. Lonceng pagi, gendang sore, hari demi hari, hampir tidak pernah berakhir. Setiap hari, tampak persis seperti hari sebelumnya, beberapa hari kering dan kusam, beberapa tahun damai, tidak jelas, panjang atau pendek, semua ada di hati manusia. Dalam sekejap, Ghostly telah tinggal di kuil Tianyin selama beberapa hari, mendengarkan lonceng pagi dan drum rendah. Di suatu tempat di kuil lonceng berbunyi tepat setiap hari, diam-diam menghabiskan hari-hari. Entah bagaimana, hanya dalam waktu beberapa hari, dia sepertinya sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak biasa ini, setiap hari dia pendiam, hanya menatap kosong. Dia berada di puncak masa mudanya, tubuhnya dalam kondisi sangat baik, meskipun terluka parah tetapi pertama dia masih muda, kedua, budidayanya dalam, di samping kuil Tianyin sangat murah hati dengan dia, obat apapun yang mereka miliki mereka tidak pelit, menggunakannya pada mereka sesuka hati. Dengan reputasi dan posisi kuil Tianyin, obat yang baik di kuil, secara alami dibandingkan dengan dunia itu akan menjadi obat tingkat tinggi, kemanjuran obat dengan cepat mulai berlaku, luka di tubuhnya, sembuh sangat cepat. Hanya beberapa hari, dia sudah bisa turun dan berjalan dengan susah payah, namun ketika dia berjalan, dadanya masih sakit dan dalam beberapa langkah, dia terengah-engah tanpa henti. Tetapi bahkan jika itu terjadi, itu membuat mereka yang mengunjunginya, F. Asyang DLL, bahagia dan senang, memuji bahwa mereka belum pernah melihat seseorang yang pulih secepat itu, kemungkinan besar waktu kurang dari sebulan, ia akan sepenuhnya pulih. Ghostly hampir setiap hari bergaul dengan mereka, sesekali berbincang-bincang, kedua belah pihak menghindari pembicaraan tentang peran mereka yang berlawanan, hampir sekarang di F. Asyang dan mata para biksu Tianyin, Ghostly hanyalah orang biasa yang mereka kenal. Memperlakukan dengan niat baik, dan bukan mereka yang menghadapi masalah, dengan paksa mengambil penjahat sekte jahat dari tangan sekte King Yun. Dan Ghostly tidak lagi menanyakan pertanyaan Tianyin Temple tentang mengapa mereka menyelamatkannya. Hari-hari berlalu dengan santai, Ghostly hari demi hari pulih. Beberapa hari ini, ia bisa berjalan lebih mudah, kadang-kadang ketika bel pagi dan gendang malam berbunyi, ia akan mengambil kursi, membuka jendela, duduk di dekat jendela dan mendengarkan dengan penuh perhatian,
seolah-olah lonceng dan gendang di kuil Tianyin ini, baginya, memiliki daya tarik yang menyenangkan. Ketika ia sedang memulihkan diri, biksu-biksu Tianyin, hanya Fa Xiang dan Fa Shan yang sering datang mengunjunginya, para biku lain hampir tidak pernah datang, apalagi Peu Hong Master dan tingkat Master generasi Peu Puisi lainnya. Dan karena demi penyembuhan, Ghostly juga tidak pernah meninggalkan ruangan. Selain sesekali membuka jendela untuk menatap keluar, muncul di hadapannya, hanya halaman kecil, dinding merah ubin mengkilap dan hanya beberapa pohon pendek yang ditanam. Hanya itu untuk Ghostly, halaman kecil yang sederhana dan biasa, sebenarnya adalah rasa keakraban yang sudah lama tidak terasa, sejak hari dia membuka jendela, meskipun dia tidak mengungkapkannya tetapi di dalam hatinya, dia langsung menyukai tempat ini. Mendengarkan lonceng di pagi hari, drum di malam hari, waktu sepi dan sepi itu, hanya untuk waktu yang singkat, itu sudah membuatnya enggan untuk melepaskannya, mabuk. Siapa yang tahu, di dalam hatinya, harapan yang paling mewah sekali, adalah menjalani hari-hari yang damai seperti itu. Gunung Meru, kuil Tianyin, di antara kuil luas yang luas, kuil dan paviliun, halaman kecil di sudut terpencil yang tidak dikenal, hidup seperti itu, hidup. Sia. Pintu kayu didorong terbuka, Fa Xiang berjalan sendirian, menyapu pandangannya ke sekeliling dan kemudian ke Ghostly yang sedang berbaring di tempat tidur. Mata Ghostly tertutup, tidak tahu apakah dia tertidur. Fa Xiang tersenyum, berbalik dan menutup pintu. Dia bertanya kepada Ghostly, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah dadamu masih sakit? Tubuh Ghostly bergerak dan dia perlahan membuka matanya, melirik Fa Xiang, dengan acuh berkata, kamu bertanya pertanyaan ini setiap kali kamu datang, apakah kamu tidak bosan dengan itu? Fa Xiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, matanya bergerak dan dia berjalan ke dinding yang lain, sebelum melukis dengan Guanyin Bodhisattva, mengambil 3 batang dupa dari altar, menyalakannya dengan lilin ditempatkan di samping dan kemudian dimasukkan ke dalam pembakar dupa tembaga. Asap samar melengkung ke atas, menyebar ke udara, bahwa lukisan Guanyin Bodhisattva tiba-tiba tampak tidak jelas, udara juga secara bertahap diresapi dengan aroma dupa yang samar. Fa Xiang menggenggam kedua telapak tangannya, berdoa 3 kali pada lukisan Guanyin Bodhisattva lalu berbalik dan memandangi Ghostly untuk waktu yang lama, tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak datang untuk berdoa? Ghostly tertegun, tidak bisa tidak melihat ke arah lukisan itu. Guanyin Bodhisattva dalam lukisan itu penuh belas kasihan, bermartabat cantik, sepasang mata ramping yang tajam memandang ke kejauhan, hampir seperti melihat makhluk hidup dan manusia di dunia, saat ini, juga dengan murah hati memperhatikan dirinya sendiri. Hatinya bergerak tetapi kemudian dia mencibir, apa yang aku doakan padanya, jika dia memang spiritual, di masa lalu aku telah berdoa dengan sungguh-sungguh ke surga dan berbagai dewa dan Buddha berkali-kali, aku tidak melihat mereka berbelas kasihan. Fa Xiang menatapnya untuk waktu yang lama, Ghostly tidak menyusut, cibiran itu masih ada di bibirnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau penyesalan. Setelah beberapa lama, Fa Xiang menghela nafas panjang, berbalik, menundukkan kepalanya rendah dan berdoa kepada Guanyin Bodhisattva sendiri, dengan lembut menggumamkan sesuatu, tidak terdengar. Ghostly memperhatikan dari belakang, terus menyeringai. Fa Xiang memberi hormat, berbalik, ekspresi kebajikan di wajahnya perlahan menghilang, menggantikan dengan ketenangan dan senyum, berkata, aku melihat bahwa kamu terlihat lebih baik hari ini, dan baru-baru ini tubuh kamu sebagian besar telah pulih, mengapa kita tidak pergi keluar? Ghostly tampak tidak terkejut oleh pernyataan itu, berkata, keluar, kemana? Fa Xiang tersenyum dan berkata, kemana kamu ingin pergi, untuk melihat siapa yang ingin kamu lihat? Ghostly mengerutkan kening dan kemudian mengangkat alisnya dan berkata, mengapa, jangan beritahu aku Peu Hong Master dia. Fa Xiang mengangguk dan berkata, ya, guru mendengar bahwa kamu telah pulih, sangat senang, meminta aku datang hari ini dan melihat, jika kamu tidak merasa lelah, kamu dapat bertemu dengannya. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Ghostly memperhatikan Fa Xiang untuk waktu yang lama, tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagus, aku menunggu waktu yang sangat lama untuk hari ini, tentu saja aku ingin melihatnya,
terlepas dari apakah tubuh aku telah pulih, bahkan jika itu sudah pulih. Adalah hari itu dengan cedera parah, kalau saja dia mau, bahkan jika aku harus merangkak, aku juga akan merangkak untuk melihatnya. F. Asyang menggenggam kedua telapak tangannya, pelindung berlebihan, ikuti aku. Setelah berbicara, dia memimpin jalan, pertama berjalan ke pintu, membuka dan berjalan keluar. Ghostly mengikuti berikutnya, namun ketika dia hendak berjalan keluar dari ruangan, karena suatu alasan, dia berbalik tiba-tiba dan melirik lukisan Guanyin Bodhisattva di dinding. Dalam sulur asap yang melengkung, alis Guanyin Bodhisattva yang penuh belas kasihan dan mata yang baik, sedikit memegang senyum, sepertinya juga mengawasinya. Alis Ghostly mengerutkan kening, mendengus, segera berbalik, tidak pernah kembali lagi, berjalan lurus, meninggalkan aroma dupa yang samar, di ruangan kosong di belakangnya, dengan lembut melayang. Berjalan keluar dari halaman, jalan setapak sekitar 2 sang panjang, lebar 4 ci, dilapisi dengan dinding merah, sekitar ketinggian 2 manusia, ubin mengkilap hijau menutupi bagian atas, ujung lorong adalah pintu melengkung bulat. Berjalan di dekat pintu melengkung, dia tidak jelas mendengar suara di luar. Bunyi-bunyinya agak aneh, pada awalnya kelihatannya para bikhu melantunkan kitab suci di dalam kuil tetapi di dalamnya bercampur dengan bunyi-bunyi aneh lainnya, beberapa di antaranya tidak terduga muncul di sini, seperti wanita dari desa berkumpul untuk mengobrol, atau orang percaya yang melakukan Buddha upacara keras, bahkan ada suara tangisan samar anak-anak. Suara-suara aneh ini, bagaimana bisa muncul di kuil Tianyin yang dikenal sebagai salah satu dari 3 sekte besar fraksi baik dunia? Pikiran Ghostly terkejut dan bingung, memandang ke arah F. Asyang tetapi melihat ekspresinya tidak berubah, terus memimpin jalan, menuju ke pintu melengkung dan berjalan keluar. Ghostly mengerutkan kening, menenangkan diri dan juga berjalan keluar. Di luar, itu tiba-tiba terbuka ke sebuah batu giok putih seperti tanah lapang yang luas, diratakan dan diaspal seperti tanah, batu langkah demi langkah, 9 membentuk menjadi satu kelompok, terhubung ke aula utama sebuah kuil Buddha yang berisi gambar utama penghormatan. Dasyong, total 81 langkah. Dan di antara langkan berukir dan tangga batu giok, aula candi menjulang tinggi, sangat tinggi. Sebelum kuil 13 pilar batu besar yang sangat besar naik ke langit, ketinggiannya melebihi 10 zang, atap candi megah dan mempesona, 8 bubungan atap dibagi rata. Di atas, diukir di kepala naga, sebelum masing-masing punggungan kepala naga yang terbalik, 10 hewan keberuntungan diukir di atasnya, perilaku mereka berbeda dan seperti hidup. Catatan 1. Dan ukiran yang berbeda di kuil itu luar biasa dan indah. Melebihi imajinasi manusia, bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Di belakang aula utama, kedua sisi, depan, adalah bangunan-bangunan candi yang tinggi satu demi satu, di antaranya kotak-kotak publik atau jalan-jalan kecil yang berkelok-kelok menghubungkan mereka, beberapa langsung terhubung bersama, menumpuk satu demi satu, pemandangan yang sangat megah. Hanya bahwa meskipun arsitekturnya megah dan mengagumkan, dan memang membuat orang kagum tanpa henti tetapi pada saat ini, hal yang paling mengejutkan bagi Ghostly bukanlah ini, alih-alih dengan alasan sakral yang bermartabat Buddha, ada banyak orang biasa yang melintasi, tak terhitung memegang dupa tongkat, berlutut sembahyang, tangga kotak umum. Di dalam dan di luar aula kuil, tongkat dupa dan lilin yang tak terbayangkan terbakar pada puncaknya. Kuil Tianyin yang begitu besar, memegang posisi yang tinggi di antara fraksi baik dunia, seperti kuil biasa yang sekuler, terbuka bagi banyak rakyat jelata sekuler untuk menawarkan dupa dan menyembah Buddha. Ghostly tidak pernah membayangkan ini, dia akhirnya mengerti serakan suara aneh tapi ini sebelum dia, membuatnya semakin bingung. Tumbuh di Bukit Qingyun sejak muda, dia sudah lama terbiasa dengan apa yang disebut gaya rumah abadi, lingkungan surgawi pegunungan surgawi, awalnya hanya para petani tahu yang bisa memilikinya. Di Bukit Qingyun, di mana dia pernah melihat orang biasa datang untuk menawarkan dupa dan memohon keinginan mereka? Ghostly memandang ke arah F. Asyang, bertanya dengan kaget, ini. F. Asyang tersenyum dan berkata, hari ini adalah yang pertama di bulan ini, karena itu ada lebih banyak orang. Meskipun kuil kami memiliki banyak orang percaya tetapi pada hari-hari biasa tidak ada banyak orang. Hanya saja setiap pertama dan 15, orang-orang biasa di sekitarnya sekitar beberapa ratus mil,
memiliki tradisi datang untuk berdoa kepada Buddha. Catatan 2. Ghostly menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, akhirnya masih bertanya, "Tidak, aku merasa aneh, mengapa kamu semua mengizinkan orang biasa masuk dan menawarkan dupa kepada Buddha?" F.A. Siang sepertinya mengharapkan pertanyaan ini dari Ghostly, menganggukkan kepalanya, memberi isyarat untuk berjalan ke arah dan kemudian mengarahkan Ghostly ke bagian belakang aula utama, berbicara sambil berjalan. Sebenarnya di kuil Tian Yin masa lalu, seperti King Yun sekte dan sekte besar lainnya, tidak membuka ke dunia sekuler. Hanya saja guru aku Peu Hong Master setelah mengambil alih sebagai kepala biara, bersama dengan 3 paman guru lainnya memahami kebenaran Buddha, mengucapkan harapan besar kepada Buddha, berkata, Buddha adalah Buddha rakyat, bukan Buddha sendiri. Maka diputuskan untuk membuka pintu untuk menerima rakyat jelata. Berbicara sampai di sini, F.A. Siang berhenti, berbalik dan menunjuk ke tangga yang tak terhitung banyaknya menuju aula besar, berkata, apakah kamu melihat tangga penerbangan yang panjang itu? Ghostly mengangguk, berkata, kenapa? F.A. Siang menggenggam kedua tangannya, berkata, itu adalah salah satu paman guru yang melihat bahwa jalan gunung itu terjal, meskipun rakyat jelata ingin menyembah Buddha tetapi banyak yang lemah dan dalam kesehatan yang buruk, kesulitan untuk berkeliling dan tidak bisa datang menaiki gunung untuk menebus sumpah mereka, pada akhirnya menggunakan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, menggunakan 10 tahun kerja, di jalan gunung terjal yang membuka jalan permukaan laut Buddha. Ini, melakukan amal-amal tanpa batas yang tak terbatas. Ghostly dipenuhi dengan penghormatan mendalam, ekspresinya juga berubah serius, berkata, sebenarnya ada senior yang luar biasa, bolehkah aku tahu gelarnya? F.A. Siang meliriknya, tiba-tiba terdiam beberapa saat, diam-diam berkata, judul paman guru itu adalah Peu Si, sudah meninggal selama beberapa tahun. Tubuh Ghostly tiba-tiba membeku, Peu Si, 2 kata ini seperti kejutan guntur di langit yang cerah, mengenai bagian belakang kepalanya, menggoyangkan hati dan pikirannya menjadi berkeping-keping. F.A. Siang melihat ekspresi Ghostly yang tidak terbatas, tiba-tiba sedih, kebencian tiba-tiba, panjang menghela nafas, dengan diam-diam berkata, lupakan saja, ayo pergi, kepala biara masih menunggu kita. Ghostly kayu mengikuti F.A. Siang, langkah kaki awalnya yang ringan, sekarang telah menjadi berat. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia berbalik, kompleks ekspresinya, melihat dari jauh kerumunan orang ramai, tak terhitung orang melintasi tangga itu, tetua, pria, wanita, anak-anak, masing-masing dengan ekspresi taat berjalan menaiki tangga, mereka bibir mengucapkan nama-nama Buddha, seolah berjalan melewati jalan itu, mereka akan lebih dekat dengan Buddha. Ekspresi Ghostly rumit, sepasang tangan mengepal dan perlahan melepaskan, setelah beberapa lama, akhirnya dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, berjalan di depan. F.A. Siang yang sedang menunggu di depan dengan kedua telapak tangannya tergenggam dan nyanyian, tidak banyak bicara. Mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan jalan Buddha yang sunyi dan orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya, di belakang mereka, di dunia sekuler. Inilah dunia fana, dan bukan alam rumah Buddha yang abadi. Berjalan melewati aula utama, ada sekelompok bangunan kuil dan aula di belakang. Kuil Tian Yin adalah sekte besar yang terkenal, fasadnya yang mengesankan tak tertandingi dengan kuil biasa. F.A. Siang memimpin Ghostly ke belakang, tidak berhenti di salah satu bangunan kuil, terus menuju ke belakang gunung. Ghostly hanya mengikuti di belakang F.A. Siang, pendiam, wajahnya mengungkapkan pikirannya yang berat, arsitektur yang luar biasa indah dan indah, dia menutup mata untuk itu. Hanya saja pada akhirnya, F.A. Siang membawanya keluar dari pintu belakang kuil Tian Yin, berjalan ke jalan gunung kecil menuju Gunung Meru. Ghostly mengerutkan kening, berkata, mengapa, Tuan Peu Hong tidak ada di kuil? F.A. Siang mengangguk, berkata, itu benar. Meskipun kuil kami dibuka untuk dunia sekuler, itu adalah tindakan kebaikan tanpa batas tetapi para bikhu membutuhkan kedamaian dan ketenangan, guru dan beberapa paman guru adalah semua orang yang lebih suka perdamaian, selalu tinggal di sebuah kuil kecil di puncak, kita biasanya menyebutnya sebagai kuil Tianyin kecil. Berbicara, dia tersenyum, mengungkapkan 2 baris gigi putih.
Ghostly mengangguk dalam diam, tidak berbicara lagi, mengikuti Fa Siang menuju puncak Gunung Meru. Meskipun Gunung Meru tidak menjulang tinggi ke awan seperti sekte Qingyun, Tongtian Peak, tapi itu pasti tidak rendah. Mereka sudah berada di pertengahan gunung ketika mereka keluar dari kuil Tianyin, berjalan ke atas mereka berjalan selama 1 jam sebelum mencapai papan tulis kuil Tianyin kecil. Melihat dari luar, kuil Tianyin kecil sangat kecil, paling Sanji Yuanzi, Translator as note, to Chinese quadrangle residence with an additional smaller courtyard and rooms behind the main building. Itu benar-benar jauh dari kuil Tianyin yang megah di pertengahan gunung, namun di sini jauh dari dunia sekuler. Sekitarnya adalah pohon-pohon pinus hijau gelap dan bambu tinggi, yang padat membentuk hutan. Ketika angin gunung bertiup melewati, pohon-pohon pinus bergerak dan bambu berayun. Perasaan tenang, terpencil dan elegan yang tak dapat dijelaskan, dibandingkan dengan hiruk-pikuk di bawahnya, itu adalah rasa lain. Ghostly baru saja pulih dari cedera serius. Setelah berjalan begitu banyak, dahinya sudah sedikit berkeringat, dia berhenti untuk beristirahat sementara, memalingkan kepalanya untuk melihat asap dupa yang berkembang dari kuil Tianyin, seperti benang yang melayang, bahkan pada jarak seperti itu, dia bisa melihat dengan jelas. Keriuhan manusia yang tidak jelas, pengabdian yang tak terlukiskan dan perasaan khusyuk. Ghostly menatap sejenak, menatap linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah lama dia berbalik, Fa Siang mengangguk, membawanya ke kuil Tian-Tian kecil. Di sini jauh lebih sederhana, keduanya melewati aula doa tengah, belok kanan dan belok 2 dan itu adalah 3 ruang meditasi. Fa Siang berjalan, menghadap pintu masuk ruang tengah, dengan keras berkata, "Guru, pelindung Zhang Xiaofen sudah ada di sini." Suara tua dan ramah segera terdengar, "Silakan masuk." Fa Siang menoleh ke belakang, memberi isyarat tolong pada Ghostly. Ghostly ragu-ragu sejenak kemudian menuju ke ruangan itu, melihat Fa Siang malah berhenti di luar, tidak terlihat seperti dia masuk bersamanya. Berjalan ke ruang meditasi, Ghostly melirik ke sekeliling, ruangan itu sederhana dan tanpa hiasan, perabotannya hampir persis seperti ruangan yang dimilikinya. Dan pilar raksasa fraksi baik dunia saat ini, Kepala Tianyin yang bertanggung jawab Kepala Biara Peihong Master, duduk bersila di tempat tidur meditasi, tangannya memegang seutas tasbih, wajahnya tersenyum dan menatapnya. "Kamu di sini." Suara Peihong Master tenang, tersenyum. Untuk beberapa alasan, menghadapi bhikkhu suci ini, perasaan ragu-ragu Ghostly sangat cepat tenang, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Ya." Peihong Master dengan hati-hati menaksirnya, dari atas ke bawah tampak hati-hati, matanya berbinar-binar dengan kebajikan dan kilau yang aneh, tasbih di tangannya juga berputar dengan lembut. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Kamu seharusnya punya pertanyaan untukku?" Ghostly segera mengangguk, "Itu benar. Aku bingung, mengapa kuil Tianyin berisiko jatuh dengan sekte Qingyun dan menyelamatkan aku, dan, mengapa kamu semua?" Dia bertanya dengan tergesa-gesa, dia juga berbicara sangat cepat tetapi dia hanya setengah ketika dia berhenti tanpa sadar. Peihong Guru mengulurkan tangan kanannya di udara, mencegahnya melanjutkan. Ghostly bingung, menatap Peihong Master. Peihong Master menundukkan kepalanya dan meneriakkan, turun dari tempat tidur, berdiri, menghadap Ghostly, berkata, "Sebelum kamu bertanya padaku, aku akan membawa kamu lebih dulu untuk melihat seseorang." Ghostly tertegun, berkata, "Lihat seseorang, siapa itu?" Peihong tidak menjawab, hanya berjalan keluar, perlahan-lahan berbicara, "Orang ini ingin melihat kamu untuk waktu yang sangat lama, dan aku tahu, kamu juga sangat ingin melihatnya." Ghostly terkejut tetapi secara tidak sadar mengikuti. Untuk beberapa alasan, telapak tangannya berkeringat, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, seolah-olah sebelum dia, ada sesuatu yang membuatnya takut. Fa Siang telah duduk diam-diam di luar ruang meditasi, melihat dalam waktu yang begitu singkat Peihong Guru sudah memimpin Ghostly keluar dari ruangan, ekspresinya tidak berubah, hanya melangkah mundur, berdiri di samping. Tuan Peihong meliriknya, mengangguk, tidak berbicara dan membawa Ghostly ke arah lain, yaitu di Sanji Yuanzi, halaman terakhir. Menabrak tembok gunung. Chapter 180. Sulit untuk menyeberangi lautan penderitaan.
Halaman kecil yang datar itu seperti kediaman segi empat di luar, sebuah rumah yang hanya dibangun di atas dinding gunung, jalan kecil beraspal di tengah, menuju ke pintu, rerumputan menghiasi kedua sisi. Sepertinya tidak ada yang melakukan yang semestinya. Pemeliharaan tempat, gulma ditumbuhi banyak tempat. Dan yang berbeda dari ruang meditasi di luar adalah, di pintu rumah ini, sepotong tirai hitam tebal agak tebal menggantung di atasnya, dan selain pintu ini, sepertinya tidak ada jendela atau pintu lain. Ghostly memandang rumah kecil yang biasa dan tampak biasa ini, tenggorokannya tiba-tiba terasa kering, kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Dia melihat ke Peu Hong Master tetapi melihat di wajah Tuan Peu Hong, ekspresinya juga terlihat sangat rumit, seperti penyesalan, seperti sedih. Sulit untuk mengatakannya, dan dia juga melihat pintu kecil itu dalam keadaan kesurupan. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara, masa hening, kecuali dari rerumputan di sebelah, di suatu tempat. Seruan rendah serangga terdengar, tidak tahu apa yang diminta. Untuk waktu yang lama, Tuan Peu Hong dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Ayo masuk." Otot wajah Ghostly berkedut sekali, berbisik, "Baiklah." Peu Hong Master perlahan berjalan, dia mengulurkan tangannya dan menarik membuka tirai, suara, zia, dan mendorong membuka pintu. Suara samar, datang dari rotor di pintu, yang tahu sudah berapa lama sejak seseorang mendorong membuka pintu ini, berat dan sunyi. Semburan udara dingin, tiba-tiba keluar dari rumah, meskipun Ghostly masih di luar pintu tetapi dengan angin dingin ini, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di ruangan kecil ini, sepertinya salah satu tempat terdingin di bumi. Ghostly mengerutkan kening, ragu-ragu, pada saat ini, suara Peu Hong Master terdengar dari balik tirai, berkata, "Pelindung kecil, ayo masuk." Ghostly mengambil napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, membuka tirai, melangkah masuk. Tirai perlahan jatuh, sekali lagi pintu mengeluarkan suara sepi, zia, ditutup dengan lembut. Halaman kecil itu, sekali lagi, melanjutkan kedamaiannya, sosok FAC yang perlahan berjalan dari depan, memandangi rumah sederhana itu, dengan lembut melantunkan dan membungkuk sekali, tampak hikmat dan hormat. Tirai diturunkan, pintu kayu ditutup, karena tidak ada jendela, rumah itu langsung gelap. Tulang menembus dingin, langsung menyembur dari segala arah, seperti jarum baja dingin yang tak terhitung jumlahnya, menusuk ke dalam daging. Ghostly baru saja pulih dari cedera besar, untuk sesaat mulai bergetar beberapa kali lagi, tetapi bagaimanapun juga dia bukan manusia biasa, dia mengedarkan cara-cara sejati di tubuhnya dan mengatur napasnya, perlahan-lahan menyesuaikan diri, meskipun dingin tidak dapat meresap ke dalam tubuhnya tetapi tulang dingin yang menembus dingin itu, masih tidak nyaman. Rumah kecil di Gunung Meru ini, bahkan lebih dingin dari kutub utara yang dingin. Ghostly terkejut, ketika dia merasa bingung, dia mendengar Peu Hong Master diam-diam menghela nafas dan berkata, "Saudara junior, kami datang untuk mengunjungi kamu, orang ini, kamu pasti ingin melihatnya untuk waktu yang sangat lama." Suaranya dalam dan membawa emosi yang aneh, rasa dingin di rumah tiba-tiba turun beberapa derajat, hampir bisa membekukan darah tubuh manusia. Kemudian, seutas cahaya lemah, putih membawa cahaya perak samar, perlahan-lahan dari depan Peu Hong Master dan Ghostly, di ujung rumah kecil, menyala. Cahaya itu anggun dan seperti salju, mula-mula benang berkembang, kemudian di pinggiran cahaya, seberkas cahaya redup putih kekuningan perlahan-lahan bersinar, mendekatinya, menyatu menjadi satu, satu demi satu benang cahaya redup mulai menyala satu demi satu, secara bertahap muncul, bentuk cakram satu ci persegi seperti. Cahaya itu lembut, putih bersih seperti salju, cahaya naik ke ketinggian kurang dari satu ci, di ujungnya cahaya tampak berubah menjadi serpihan kepingan salju, seperti kunang-kunang putih, menari dengan lembut, perlahan menurun, hampir seperti ilusi. Kemudian, untaian cahaya, perlahan bergabung, berangsur-angsur menjadi lebih terang, Ghostly dan Peu Hong Master mendengar suara siulan cahaya, itu menyenangkan telinga, cahaya putih melonjak, langsung melepaskan kecemerlangannya, menyinari seluruh rumah. Pada saat itu, Peu Hong Master melantunkan lembut dengan kepala tertunduk, dan Ghostly, sebaliknya pada saat itu, merasakan seluruh darahnya membeku, tidak dapat merasakan kehangatan sama sekali, bahkan detak jantungnya sendiri,
sepertinya berhenti pada saat itu. Dia seperti es beku berdiri di sana, menatap linglung jauh ke dalam cahaya, tidak ada pikiran lain dalam benaknya lagi, hanya dua kata yang bergema. Peusi. Cahaya lemah itu seperti salju, cemerlang dan mengalir, memancar dari cakram putih pucat seperti batu giok, pada saat yang sama mengeluarkan rasa dingin yang luar biasa. Dan di atas satu Chi-square seperti cakram bundar itu, seseorang duduk. Orang itulah yang mengubah hidup Zhang Xianfen, orang yang digoreskan oleh Ghostly ke dalam hatinya, Peuzi. Melihat dari kejauhan, wajah Peuzi seperti hidup, meskipun kulitnya tampak sangat pucat, tanpa jejak kehidupan, tapi setelah diperiksa dengan cermat, tidak ada tanda-tanda daging yang keriput. Selain itu, dia masih seperti bikhu tua yang penuh kasih dan baik hati dalam ingatan Zhang Xiaofen. Tidak ada perubahan, hanya saja dalam ekspresinya, ada kesedihan tambahan yang tidak jelas. Selain tubuhnya, tubuh Peuzi entah kenapa, setengah dari ukuran aslinya, dan karena memang begitu, dia bisa duduk bersila di atas cakram batu giok putih murni, dingin di ruangan ini menyerang tetapi tidak ada es yang terlihat di sekitar, kemungkinan besar itu karena harta yang tidak biasa ini. Dan dengan asumsi bahwa sisa-sisa Peuzi dapat dipertahankan untuk waktu yang lama adalah kemungkinan besar juga karena kekuatan harta karun ini. Hanya pikiran Ghostly yang tidak bisa berpikir bahwa biarawan yang tampak berbelas kasih yang duduk di atas cakram batu giok, jelas merupakan orang yang terukir dalam hatinya, selama beberapa tahun, tidak pernah sekalipun lupa. Apakah itu benci? Apakah itu rasa terima kasih? Dalam benaknya, untuk sesaat itu kosong, untuk sesaat itu seperti badai, guntur dan kilat bergemuruh, ribuan kesedihan, 10.000 dendam, semua untuk sesaat menyapu hatinya. Bikhu yang baik hati itu, adalah orang yang menyelamatkan hidupnya, orang yang mengajarinya cara yang benar dan memperlakukannya seperti anak laki-laki, tetapi juga bikhu yang tampak berbelas kasih ini, menghancurkan seluruh hidupnya, membuatnya menderita siang dan malam, seperti dia menderita. Jatuh ke jurang neraka. Syukur, dendam terjalin, awalnya dia pikir itu hanya dalam hatinya, tiba-tiba hari ini saat ini, dia bisa melihat wajahnya sekali lagi. Ghostly di bawah emosi yang gelisah, nyaris tidak bisa berdiri tegak, kepalanya berenang, tubuhnya jatuh ke samping, pada saat ini, sebuah tangan yang lembut dan hangat mengulur dari samping, mendukungnya, pada saat yang sama energi yang akrab, itu adalah cara yang benar Buddhis. Brahman hikmat agung, melakukan perjalanan dari tangan itu, dalam dan mendalam, perlahan-lahan menenangkan hati Rohli yang penuh dengan darah yang gelisah. Amitabha Buddha, pelindung kecil, jangan terlalu gelisah, kesehatanmu lebih penting. Suara tenang Peuhong Guru, lembut terdengar di samping. Ghostly, seperti terguncang bangun, mengepalkan giginya, menarik napas dalam-dalam, melepaskan tangan Peuhong dan berdiri tegak sekali lagi. Tetapi kemudian matanya, tidak pernah sekalipun meninggalkan wajah Peuzi. Dalam cahaya redup, wajah Peuzi yang baik hati, jejak kesedihan itu, tampak lebih dalam. Tuan Peuhong di samping, dengan hati-hati menilai Ghostly, di matanya, ekspresi tak terbatas pria muda ini karena rasa sakitnya saat ini, berfluktuasi dalam cahaya redup, saat ini, Ghostly bukan penyihir evil sect terkenal di dunia, melainkan biasa. Seseorang kepadanya, seperti pemuda itu bertahun-tahun yang lalu. Dia dengan lembut menghela nafas, matanya dalam, berbalik dan memandang Peuzi di depan, perlahan-lahan naik, menatap wajah Peuzi, dengan tenang berkata, "Saudara junior, permintaan terakhirmu, kakak seniorku sudah memenuhi untukmu, kakak senior tidak berguna, tidak dapat menyelamatkan kamu kemudian. Penyebab jahat menghasilkan konsekuensi jahat, utang kamu sendiri yang perlu kamu alami sendiri. Ini adalah apa yang kamu katakan pada waktu itu, berharap kamu akan segera melepaskan dosa kehidupan kamu sebelumnya, berinkarnasi dan menuju akhirat." Amitabha. Dia menggenggam kedua telapak tangannya di sisa-sisa Peuzi, membungkuk dan kemudian berjalan lurus keluar. Sebelum dia berjalan keluar dari pintu, dia samar-samar berkata, "Pelindung kecil, aku pikir kamu akan ingin sendirian dengan saudara junior Peuzi untuk sementara waktu. Aku akan berada di ruang mediasi di depan, jika kamu membutuhkan sesuatu, datang saja mencari aku." Ghostly tidak berbicara,
hampir seperti memutar telinga yang tuli. Saat ini di matanya, hanya ada biarawan Peusi dalam cahaya redup itu. Tuan Peuhong menghela nafas, menarik keluar pintu dan mengangkat gorden, berjalan keluar. Rumah itu diselimuti oleh keheningan. Ghostly perlahan-lahan menggerakkan kakinya, sedikit demi sedikit berjalan menuju Peusi. Dia kelihatannya takut akan sesuatu, entah bagaimana tersesat. Jelas sekali dia menggertakkan giginya dalam kebencian pahit, tetapi untuk beberapa alasan, saat ini, hatinya berdebar dengan kesedihan yang tak terbatas. Orang itu diam-diam duduk di sana, tanpa kehidupan, tetapi seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, bahkan wajahnya dengan kesedihan, tampaknya memiliki keinginan dan antisipasi. Ghostly perlahan berjalan ke arahnya, menatap Peusi, kedua tangannya mengepal erat, kukunya tertanam dalam-dalam ke daginya, tetapi pada akhirnya dia masih melepaskannya. Hampir seperti kehilangan dukungannya, tubuhnya tidak berdaya, seperti itu, diam-diam jatuh ke lantai, duduk di depan Peusi, diam. Cahaya redup berkilauan, menyinari Peusi dan dia, keduanya sosok mereka. Waktu, seakan hening di rumah ini, waktu mengalir kembali pada waktu-waktu tertentu, melompat pada waktu-waktu tertentu, tetapi akhirnya apa yang tetap tidak berubah adalah hati mereka. Meskipun satu masih berdetak, yang lain sudah diam. Dong, 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 dong. Lonceng pagi, sekali lagi berbunyi, bergema di setiap sudut Gunung Meru, naik dan turun, membangunkan seseorang dari mimpi tetapi juga memiliki semacam efek yang dapat membawa seseorang menjauh dari dunia sekuler. KTT Gunung Meru, kuil Tianyin kecil, di luar ruang meditasi yang tenang, terdengar suara ketukan di pintu. Tuan Peuhong mengangkat alisnya dan kemudian sedikit menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Apakah itu F.A. Siang? Ayo masuk." F.A. Siang mengakui dan masuk, berjalan mendekat dan membungkuk pada Peuhong Master, memandang wajahnya, sepertinya ada sedikit kekhawatiran, berkata, "Guru, sudah sepanjang hari dan malam, pelindung Sang masih belum muncul." Tuan Peuhong menggelengkan kepalanya, berkata, "Hubungan yang bernasib buruk di kehidupan sebelumnya, perasaan dan permusuhan seumur hidup, bagaimana itu bisa begitu mudah diterima dan dilepaskan?" F.A. Siang menggenggam kedua telapak tangannya, diam-diam berkata, "Ya." Kemudian mengerutkan kening, berkata, "Guru, aku khawatir tentang Ice Jadis di rumah, meskipun itu dapat melindungi dan melestarikan tubuh guru Paman Peusi agar abadi tetapi energi dingin, sangat merugikan manusia. Dan pelindung Zhang yang baru saja pulih, pikiran dan hatinya dalam kesakitan dan kebingungan, bagaimana jika kondisinya meninggalkan penyakit yang tidak sembuh total, bagaimana kita hidup sesuai dengan instruksi terakhir Paman Guru Peusi?" Peuhong Master dengan samar berkata, "Tidak apa-apa, aku telah menggunakan kebijaksanaan Brahman Agung untuk melindungi hatinya kemarin, apalagi dengan tingkat kultivasinya sendiri, meskipun energi dinginnya beracun, aku kira itu tidak akan menjadi masalah." F.A. Siang menghela nafas lega setelah mendengarnya, menggenggam kedua tangannya, "Jadi begitu, murid juga lega." Peuhong Master mengangguk, pada saat yang sama melirik F.A. Siang, berkata, "Aku melihat bahwa kamu sangat prihatin dengan pelindung Zhang ini, meskipun Paman Guru Peusi kamu telah meninggalkan keinginan terakhirnya, tetapi untuk diri kamu sendiri, tampaknya memandangnya juga berbeda." F.A. Siang tersenyum dan berkata, "Guru memiliki wawasan yang luar biasa, memang begitu." Berbicara, dia sepertinya mengingat masa lalu, menghela nafas dan berkata, "Terus terang, sejak aku pertama kali melihat pelindung Zhang sampai hari ini, sudah, seperti sekejap mata, 10 tahun. Selama 10 tahun, pelajaran dan pelatihan Buddhis murid mungkin memiliki peningkatan kecil, dibandingkan dengan seumur hidup seseorang itu seperti bayi yang belajar berjalan, hampir tidak ada perubahan. Hanya pelindung Zhang ini, melihat kehidupannya, lautan badai, satu klimaks demi satu, kesedihan dan kesulitan yang besar, rasa syukur atas permusuhan, berbagai penderitaan yang disebutkan oleh Buddha, masing-masing dialami sepenuhnya olehnya. Wajah Peuhong Master sedikit berubah, menggenggam kedua telapak tangannya dan melantunkan lembut. F.A. Siang melanjutkan, murid juga pernah memikirkan tentang pelindung Zhang ini pada larut malam sebelum tidur, juga menempatkan diri pada posisi sepatunya,
mencoba membayangkan berbagai penderitaan pada diri murid itu sendiri. Sayangnya studi Buddhis murid akhirnya masih sedikit, sebenarnya ketakutan dan ketakutan. Buddha berkata bahwa dunia pikiran sadar adalah bagaikan sekantung kulit, pada akhirnya hanyalah debu, hanya jalan hati ini, yang penting untuk dipahami. Setiap kali murid memikirkan hal ini, ingat kehidupan keras pelindung Zhang dan hari ini ia masih dapat mempertahankannya terus-menerus, muridnya dengan jujur mengagumi. Berbicara sampai di sini, ekspresi Fa Siang tiba-tiba berubah, berlutut di hadapan Peu Hong Master. Tuan Peu Hong tertegun, berkata, untuk apa ini? Fa Siang diam-diam berkata, Guru, kultivasi murid rendah, tidak mampu memahami Dharma Buddha sepenuhnya dan belum terhadap pelindung Zhang sosok seperti ini yang menderita karena iblis di hatinya, murid benar-benar tidak tahan. Guru BCH untuk menggunakan kemampuan luar biasa kamu, dengan kekuatan Buddha kita yang tak terbatas, mencerahkan dan menunjukkan arah, dengan belas kasihan Buddhis mengubah kecenderungan jahatnya, membuatnya meninggalkan roh-roh jahat di hatinya dan lautan penderitaan. Ini juga merupakan prestasi besar, memenuhi hati yang penuh belas kasihan surga di atas, konsol di bawah paman Guru Peusi yang telah meninggal. Guru, kasihanilah. Berbicara, dia berbaring sujud dengan kedua tangan, membungkuk 3 kali berturut-turut. Tuan Peu Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang, berkata, anak bodoh. Anak bodoh. Apakah kamu tahu dengan kata-kata kamu malah melanggar kemarahan tabu. Lebih jauh lagi, bukan karena guru tidak mau mencerahkan orang ini, itu karena ia telah mengalami banyak kesulitan, kehidupan yang tidak rata, hingga hari ini, hatinya sudah sekencang batu, tidak seperti orang biasa yang hati bisa tergerak. Seperti apa yang dikatakan, Buddha dalam hati seseorang, setiap makhluk hidup memiliki kedekatan dengan Buddha, di masa depan apakah itu merosot ke dalam lautan kesengsaraan, atau kembali ke surga, semua hanyalah satu pikiran di hatinya. Aku dan sisanya tidak memiliki kekuatan lagi untuk memaksanya. Fa Siang perlahan berdiri, menundukkan kepalanya rendah dan menggenggam kedua telapak tangannya, wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kekecewaan namun dia diam-diam berkata, ya, murid mengerti. Peu Hong setelah beberapa saat hening, berkata, kamu lebih baik pergi ke rumah belakang dan melihatnya, meskipun energi dingin seharusnya tidak menjadi masalah tetapi dengan kondisinya saat ini, bertahan tanpa air dan makanan selama sehari, itu masih bukan hal yang baik. Fa Siang mengakui, menenangkan diri, menuju keluar. Ketika dia hendak membuka pintu dan keluar, seseorang sudah di luar pintu. Sinar matahari menyinari punggung orang itu, wajah orang itu dilemparkan ke dalam bayang-bayang, untuk sesaat tidak dapat melihat dengan jelas. Fa Siang terkejut. Mundur selangkah dan kemudian bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ghostly yang tanpa sadar telah tiba di ambang pintu rumah, diam-diam berdiri. Tidak terlihat selama sehari, Ghostly tidak tampak lelah tetapi wajahnya sangat pucat, matanya merah, kemungkinan besar dia tidak pernah tidur sepanjang malam. Ketika dia melihat Fa Siang, bibir Ghostly bergerak, perlahan mengangguk ke Fa Siang tertegun, menggenggam telapak tangannya sebagai balasan. Ghostly kemudian perlahan berjalan masuk, berdiri di depan Peu Hong Master. Guru Peu Hong seperti kemarin, duduk bersila di tempat tidur meditasi, tangannya memegang tasbih, terus berputar. Ketika dia melihat Ghostly tampak seperti memiliki kata-kata untuk diucapkan, dia tidak terkejut, dengan acuh tak acuh berbicara kepada Fa Siang, bawalah kursi untuk pelindung kecil, dan, kamu juga duduk. Fa Siang mengakui, menarik kursi untuk Ghostly, dia sendiri duduk di satu sisi. Tuan Peu Hong terdiam sesaat, berkata, apapun pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada aku, silakan saja dan katakan. Mata Ghostly tampak ragu-ragu, seolah-olah hatinya sampai sekarang masih kacau balau. Setelah waktu yang lama, dia didengar dengan pelan berbicara, mengapa kuil Tian Yin menyelamatkanku? Peu Hong menggenggam kedua telapak tangannya, berkata, semua hal memiliki konsekuensi dan setiap konsekuensi memiliki penyebabnya. Situasi kasar pelindung saat ini, sebagian besar disebabkan oleh konsekuensi jahat yang ditanam oleh saudara muda Tian Yin Temple Peusi. Karena memang demikian, kuil Tian Yin tidak dapat meninggalkan kamu dalam kesulitan. Ghostly mendengus, berkata,
Apa yang kamu semua lakukan? Bukankah kamu takut Sekte King Yun akan jatuh bersamamu? Tuan Peihong tersenyum dan berkata, takut. Ghostly mendengar jawaban jujurnya, malah terkejut, berkata, kalau begitu kamu masih. Tuan Peihong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kuil Tianyin selama beberapa generasi memiliki hubungan baik dengan Sekte King Yun. Leluhur kita telah menegur dengan keras, tidak untuk dihancurkan tanpa pertimbangan, itu sebabnya aku menginstruksikan mereka untuk berpakaian hitam, tanpa mengungkapkan jejak dan membawa kamu kembali. Ghostly mencibir, Sekte King Yun penuh dengan seniman bela diri yang sangat terampil, bagaimana jika lagu kamu terungkap? Tuan Peihong dengan acuh tak acuh berkata, aku memerintahkan mereka untuk menyembunyikan jejak mereka, adalah untuk persahabatan antara kedua sekte, tidak mau membuat perselisihan antara dua sekte Good Faction, itu sebabnya kami memiliki strategi itu. Tetapi jika benar-benar terjadi kecelakaan, maka tidak masalah juga, untuk menyelamatkan pelindung kamu, kami tidak punya pilihan selain jatuh bersama mereka. Ghostly menatap Peihong Master, dengan suara berat berkata, apa sebenarnya alasannya, bagi kalian semua untuk mengabaikan segalanya dan menyelamatkanku? Tuan Peihong kali ini, malah berbalik diam, Rohli tidak mengejar pertanyaan itu, hanya menatapnya. Setelah waktu yang lama, Tuan Peihong menghela nafas panjang, berkata, apakah kamu ingin tahu, kejadian yang terjadi setelah saudara junior Peusi berjuang untuk kembali ke kuil Tianyin dengan nafas terakhir sampai dia meninggal? Ghostly terkejut, untuk sesaat terdiam, melihat rasa sakit di matanya, sepertinya hatinya ada dalam kekacauan lain. Akhirnya, dia diam-diam berkata, iya. Entah kenapa, suaranya entah bagaimana serak. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.